Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya cukup jelas kan ya? Cukup jelas? Jelas deh. Kalau misalkan kecil di chat aja ya, di chat box. Baik, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi, bersilaturahim lagi ya dalam kajian Muslimah Ramadan. Kalau yang pekan kemarin sempat ikut mungkin sudah ini ya, sudah, tahu gitu materi pertamanya. Jadi kita menyambung ke materi yang berikutnya, lebih ke komunikasi ya, komunikasi dalam keluarga. Sebelumnya sebentar, ya. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ketua Salimah Sumedang Ibu Eni, juga kepada jajaran pengurus Salimah Sumedang, Masya Allah ya, yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat ini, juga kepada para bunda dan, akhwat salihah ya, meskipun ada yang belum menikah, nggak apa-apa ikut kajian ini juga, insya Allah bisa jadi bekal gitu untuk berumah tangga. Insya Allah hari ini saya akan banyak sharing tentang, bagaimana sih kita bisa tahu cara, laki-laki ya, kalau laki-laki di rumah kita kan berarti suami dan anak laki-laki gitu. Nah, cara mereka komunikasi itu gimana sih? Apakah sama dengan kita dalam menyampaikan maksud gitu ya? Atau mereka punya kode-kode sendiri, atau mereka punya ciri khasnya sendiri, gaya berpikirnya gimana? Itu ternyata berbeda ya. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan susunan otak yang sedemikian rupa, juga, potensi rasa dan akal yang juga berbeda, sehingga kita harus tahu nih bagaimana cara laki-laki berpikir, supaya apa? Supaya kita bisa, connect gitu, mengerti maksud mereka, juga mengerti apa yang mereka pikirkan gitu ya, seperti itu. Karena ini ilmu, yang bisa kita terapkan sepanjang, usia rumah tangga gitu ya. Karena ketika kita salah memahami atau bahkan pasangan kita juga salah memahami, itu nanti, bisa terjadi, clash ya atau sedikit kesalahpahaman atau bahkan bisa terjadi pertengkaran gitu ya, hanya karena salah memahami maksud, hanya karena salah memahami kode gitu. Nah, insya Allah hari ini kita bahas dengan tuntas, dan mudah-mudahan ini bisa jadi, ilmu baru gitu ya buat kita. Baik kita, mulai dari, sebuah perkataan seorang ulama ya, tafsir Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Ta'ala memerintahkan hamba dan Rasulnya alaihi salam untuk memerintahkan hamba-hamba Allah yang beriman, agar berkomunikasi dan berdiskusi dengan tutur kata yang terbaik dan memilih kata-kata yang baik pula. Karena bila mereka tidak mengindahkan perintah ini, niscaya setan dengan mudah mengadu domba mereka. Gitu ya, akibatnya yang bermula dari ucapan berlanjut menjadi tindakan dan terjadilah pertikaian, sengketa, bahkan perceraian mungkin ya, bukan peperangan. Jadi kalau dalam rumah tangga, memilih kata, kemudian memilih, bahkan intonasi gitu ya, itu benar-benar harus kita perhatikan. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan, perkataan seorang istri itu tidak boleh melebihi nadanya daripada, nada perkataan suami, gitu. Tapi mungkin yang terjadi, dalam keseharian bisa jadi kita sering gitu ya berbicara dengan, notasi tinggi gitu. Apalagi kalau misalkan kesel, kalau misalkan pagi-pagi lagi hektik ya, lagi heboh gitu, kadang kita teriak gitu. Nah, kalau misalkan kita mau mencontoh para sahabiah, kemudian istri Rasulullah, mungkin kita bisa mulai mengatur gitu ya nada bicara, intonasi juga karena hanya karena dengan nada bicara atau bahkan pilihan kata yang salah, itu bisa, membuat setan itu mudah mengadu domba, kita gitu ya dalam rumah tangga. Karena prestasi yang terbaik bagi setan, ketika melihat orang yang berumah tangga itu kan memisahkan ya. Jadi kalau dibanding setan itu menggoda manusia-manusia lain gitu, ketika mereka berhasil memisahkan, rumah tangga, sebuah pasangan, itu akan diapresiasi tinggi oleh setan yang lainnya gitu ya. Jadi memang betul-betul gitu, apa namanya, kita harus menjaga diri dalam komunikasi ini karena komunikasi ini kunci gitu dalam rumah tangga. Nah, kita, mulai dari bahas ciri-ciri komunikasi itu seperti apa sih gitu ya, secara ilmiah, menurut pakar komunikasi ya, Wijaya di sini.
ada beberapa ciri komunikasi yang ini harus ada jika kita mau komunikasi itu efektif atau lancar. Dan ternyata di Al-Quran juga ada gitu ya, di beberapa ayat dan hadis juga ada, tentang hal-hal yang serupa dengan itu gitu ya, dengan poin-poin ciri komunikasi ini. Nah, yang pertama ini ada openness ya, keterbukaan. Jadi mau nggak mau ketika kita sudah berumah tangga, kita harus saling terbuka. Jangan ada yang ditutupi, jangan ada yang disembunyikan, jangan ada, satu sama lain itu punya rahasia-rahasiaan gitu ya. Sekarang kan, banyak kejadian dalam hal ini aja, HP gitu ya, saling punya kunci rahasia gitu ya, jadi istri tidak bisa buka HP suami, suami tidak bisa, meskipun sebetulnya boleh-boleh aja, tapi alangkah baiknya kalau sudah berumah tangga, ya saling terbuka aja satu sama lain gitu ya, sehingga, eee, tidak ada prasangka gitu di antara suami dan istri. Karena keterbukaan ini, bisa membuat, kita itu yakin gitu dengan pasangan kita. Kita percaya dengan dia, dia percaya dengan kita, tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan-raguan gitu ya. Nah ini disebutkan juga di dalam surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku seorang termasuk orang yang sabar." Di ayat ini menunjukkan keterbukaan komunikasi antara orang tua dengan anak, ayah dengan anak laki-lakinya, gitu ya. Nah, ini juga yang harus ada dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga. Orang tua dengan anak komunikasinya harus terbuka, gitu. Jadi, orang tua itu memahami anaknya itu apa maunya dan anaknya juga memahami apa mau orang tuanya, gitu ya. Sehingga, akan lancar gitu komunikasinya. Ini kan kisah yang diabadikan dalam Al-Quran di surat As-Saffat ini waktu Nabi Ibrahim menerima wahyu, supaya menyembelih, Ismail. Nah, Ibrahim ini bingung bagaimana menyampaikannya ke anaknya, gitu ya. Akhirnya, keluarlah kalimat ini, gitu ya. Nabi Ibrahim menyampaikan maksudnya, menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, gitu ya. Dan ternyata Ismailnya juga terbuka gitu. Dia menjawab, "Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau mendapatiku seorang yang sabar." Jadi kalau dalam, rumah tangga, dalam keluarga, dalam hubungan orang tua dan anak, keterbukaan ini akan membuat anak itu nyaman dengan kita, gitu ya. Sekali kita membuat anak kita nyaman dalam hal komunikasi, mereka akan cerita semua masalah-masalah yang dialaminya. Semua masalah yang dialami di sekolah, masalah yang dialami, di lingkungan pergaulannya gitu ya, sehingga tidak akan ada yang ditutup-tutupi. Jadi kita tidak telat tahu gitu ya. Baru, kemarin saya dapat kabar ada seorang teman saya, anaknya usia, SMP kelas 2 ya, dipukulin sama temen di sekolahnya. Gitu. Dia nggak cerita sama orang tuanya, diem, takut karena diancam. Dan itu sudah berlangsung 11 hari. Baru dia mau cerita karena orang tuanya melihat ada hal yang berbeda di diri anaknya. Akhirnya dia cerita bahwa dia dipukuli, eee, dan dia ketakutan. Bahkan saking takutnya itu dia trauma, gitu ya. Traumanya itu sampai, ketika disebut nama pelaku yang memukulnya, dia tuh gemetar. Trauma gitu ya. Nah tapi, ternyata ini sudah terjadi 11 hari sehingga baru 11 hari, orang tuanya mengajak anaknya visum gitu, karena masih ada bekasnya gitu ya. Nah ini menggambarkan kepada kita bahwa, eee, kedekatan kita dengan anak itu membuat anak kita semakin cepat bercerita ke kita. Gitu ya. Seperti di kejadian ini, anaknya baru berani cerita 11 hari kemudian, gitu ya. Entah mungkin apa alasannya, apa takut, bukan berarti juga tidak dekat ya, atau bisa jadi takut dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kitanya juga yang harus memancing mereka, gitu ya, memancing anak kita. Eee, Setiap hari itu kalau bisa ditanya gitu, "Gimana di sekolah? Ada teman yang jahil nggak ke kamu?" Atau misalnya gimana pelajarannya, guru gimana ke kamu gitu ya. Sehingga ketika kita bertanya terus setiap hari mungkin, dia akan bercerita juga apa yang dialami gitu ya. Jadi jangan sampai karena kesibukan kita, karena repotnya kita mengurus rumah tangga gitu ya, kita jadinya lupa untuk bertanya bagaimana kondisi anak kita, terutama anak remaja ya. Karena di usia remaja itu usia-usia yang mereka sudah mulai ada konflik, ada hal-hal yang terjadi gitu ya, dalam pergaulannya seperti itu. Ini mengenai keterbukaan. Kemudian yang berikutnya, ciri komunikasi yang lain adalah empati, gitu ya. Harus ada sikap empati dari
orang tua atau dari, kalau dalam pasangan suami istri dari seorang istri kepada suami dan sebaliknya, gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita empati kepada pasangan kita atau kepada anak laki-laki kita gitu ya, mereka juga akan, respek kepada kita. Gitu. Ada ayat yang, terkait dengan ini ya di surat Ali Imran ayat 159, Bismillahirrahmanirrahim, "Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal." Ayat ini menunjukkan, bahwa kita harus lemah lembut dan empati ya gitu, kepada pasangan kita, kepada anak kita gitu ya, kepada pasangan ketika misalkan dia mengalami suatu masalah, kita berempati kepada dia atau ketika dia melakukan kesalahan, kita harus empati juga gitu ya, jangan langsung marah, jangan langsung judging atau menghakimi gitu ya. Ayat ini kan latar belakangnya di kisah perang, yang waktu itu para sahabat Nabi tidak sabar, eee, mengambil harta rampasan perang gitu ya, turun ke tempat, peperangan, merebutan harta rampasan perang sehingga lengah dan akhirnya diserang balik sama kaum kafir. Nah, Rasul ini menanggapi kesalahan para sahabatnya tidak dengan marah, karena Allah menurunkan ayat ini. Ya, maka berkat rahmat Engkau Muhammad, Engkau berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya Engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Kalau kita seringnya keras, kasar sama anak-anak kita, gitu ya, mereka akan menjauh, gitu. Dan justru mendekatnya ke tempat lain yang mereka nyaman. Dan tempat lain di luar hari ini sangat membahayakan, gitu ya. Ada eh, mafia narkoba, ada mafia LGBT, ada banyak di luar sana yang bisa menyambut mereka gitu ya, ketika kita tuh terlalu keras kepada mereka dan akhirnya mereka itu pergi atau, menjauh dari kita, gitu ya. Sehingga kita memang harus lemah lembut gitu kepada anak kita, sekalipun mereka salah. Sesuai ayat ini gitu ya, ketika mereka salah lemah lembut, gitu. Kalau ternyata mereka udah dilemah lembutin tetap nggak ngaruh teh gitu, misalkan tetap nakal, tetap bandel, lakukan ikhtiar yang berikutnya, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, gitu ya. Maafin maafin gitu ya, karena kita tahu dia dalam, usia yang belum stabil gitu ya, dalam usia yang masih mencari identitas, dalam usia yang masih emosinya naik turun gitu ya, pahami gitu anak-anak kita. Kemudian juga mohonkanlah ampun untuk mereka. Anak-anak di usia remaja kan biasanya sudah balik ya, sudah menanggung dosanya masing-masing, mohonkan ampun untuk anak-anak kita. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita meminta supaya Allah mengampuni, begitu juga sama pasangan ya, seperti itu. Kemudian bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Ajak duduk bareng gitu ya, terus tanya anak kita, "Kenapa kamu ngelakuin kesalahan itu?" Dicari tahu alasannya. Kita kan tidak pernah tahu alasan anak kita bandel atau melakukan kesalahan itu apa, gitu ya, bisa jadi karena kita sendiri. Misalkan, mama mah kurang perhatian sih, jadi aku nyari perhatian di luar," gitu ya. Bisa jadi seperti itu kejadiannya, gitu. Atau kalau ke pasangan juga bisa jadi seperti itu, gitu ya. Jadi, hal yang paling bijak ketika kita menghadapi atau melihat anak atau pasangan kita melakukan kesalahan, lakukan poin-poin ini, gitu ya. Lemah lembut kepada mereka, maafkanlah mereka dan mohonkan ampunan, lalu bermusyawarahlah, obrolin, gitu ya, obrolin. Seperti apa masalahnya, cari solusinya bareng-bareng gitu ya. Nah, seperti di ayat ini. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Setelah kita melakukan semua upaya ini, sudah sampai poin yang terakhir, sampai bermusyawarah, sampai udah nasehatin, udah duduk bareng gitu ya, tawakal sama Allah gitu ya. Tapi belum berubah juga, teh tawakal aja dulu. Karena, kalau kita sudah melakukan ikhtiar, kemudian Allah belum merubah keadaan, ya berarti itu ujian buat kita untuk bisa menjaga anak-anak dan, keluarga kita gitu ya, seperti itu. Nah kemudian di poin berikutnya, ciri komunikasi yang lain adalah dukungan, ini ya. Ini yang paling penting dalam komunikasi dalam keluarga, baik kepada, suami maupun kepada anak kita, gitu ya. Dukung mereka, gitu ya. Kita sebagai seorang, ibu, sebagai seorang istri yang sentral sekali ya perannya dalam rumah tangga, sangat penting sekali dukungan kita untuk suami dan anak kita.
gitu ya. Karena dukungan akan membuat mereka semangat, dukungan akan membuat mereka punya energi untuk bergerak gitu ya. Dukungan akan membuat mereka merasa punya supporting system, gitu ya, merasa disupport, merasa didukung gitu ya. Dan karena mendukung, suami itu salah satu bentuk dari mencari ridho, gitu ya. Ada kan ya di, hadisnya, apabila seorang wanita ketika dia sudah melakukan satu mengerjakan sholat 5 waktunya sudah, kemudian mengerjakan puasa di bulan Ramadan, kemudian dia juga sudah menjaga, harga dirinya, kehormatannya ya, kemudian sudah menaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan, gitu ya. Ini adalah bentuk dukungan kepada suami, ya, isi hadis ini, gitu ya. Ketika kita mendukung suami dalam pekerjaannya, dalam apa saja yang dicita-citakannya, bahkan dalam misalkan keterpurukannya gitu ya, kita support, kita berikan semangat gitu. Ini adalah bagian dari komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Jangan sampai ketika misalkan suami kita mendapatkan masalah, ada urusan yang berat yang harus dia hadapi, terus kita malah menjauh gitu ya, malah kita seringnya protes, seringnya kita komplain gitu. Nah, laki-laki akan kehilangan semangat dan support dalam dirinya gitu, termasuk juga anak-anak. Ketika anak-anak kita menghadapi masalah, tapi kita malah banyak menyalahkan gitu ya, malah mencari mencari kesalahannya dia, maka dia tidak akan merasa didukung dan ketika orang tidak merasa didukung, dia tidak akan semangat melakukan apapun. Dan kalau untuk anak biasanya jatuhnya larinya, punya pelarian yang lain gitu ya. Kalau anak-anak laki-laki mungkin, jadinya bisa jadi ke narkoba ya atau geng motor sekarang gitu ya. Banyak anggota dari geng motor ini tidak semuanya orang-orang, berandalan yang, bukan orang berada gitu. Ada juga yang keluarganya cukup, berada gitu ya. Saya pernah ada dapat, cerita juga gitu, ada seorang anak yang orang tuanya berkecukupan, tapi karena orang tuanya sibuk di bisnisnya gitu ya, hampir tidak pernah mengajak ngobrol anaknya gitu ya, tidak memperhatikan, akhirnya anaknya memutuskan gabung di geng motor, gitu. Padahal orang tuanya orang yang cukup paham agama gitu ya, seperti itu. Gabung di geng motor dan kemudian, merasa nyaman di situ. Nah ini kan kaget orang tuanya, "Kok bisa?" Gitu ya, di rumahnya udah lengkap semua kebutuhan ada, support, biaya sekolah semua ada, mau les apapun bisa, tidak pernah kelaparan, tidak pernah kekurangan apapun gitu ya, tapi malah merasa nyaman gabung di geng motor gitu. Ini kan ada yang kurang gitu dalam komunikasi antara orang tua dengan anak, dukungan ini, gitu ya. Karena usia-usia remaja biasanya anak itu butuh, didukung atau butuh diapresiasi apa yang dia lakukan. Makanya kalau untuk ke anak-anak remaja gitu ya, anak yang mau udah tumbuh balik gitu, kita harus sering-sering puji dia, gitu ya. Kita harus senantiasa membuat mereka merasa bangga dengan apa yang dilakukan. Sering-sering puji, sering-sering, apa namanya, membuat mereka itu merasa, "Oh saya sudah melakukan hal yang benar," gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perasaan positiveness atau perasaan positif. Nah, perasaan positif ini akan timbul ketika orang itu mendapatkan, perlakuan atau akhlak yang baik gitu ya dari, pasangannya atau dari anaknya atau dari orang tuanya, gitu ya. Jadi, perasaan positif itu adalah perasaan terhadap apa yang sudah dikatakan orang lain terhadap dirinya. Makanya penting di awal tadi saya sudah katakan, pentingnya kita bicara dengan santun, pentingnya kita bicara dengan, memilih-milih kata gitu. Karena ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah, gitu ya. Rasul bersabda, "Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah orang yang paling di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya." Seperti itu. Kemudian ada juga di surat An-Nisa ayat 19, "Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka sabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." Gitu. Kadang kan kita, tahu ya kekurangan suami kita tuh seperti apa, gitu ya. Kesel kadang gitu ya kalau ngelihat, aduh, suka males bantuin beres-beres atau misalkan nggak mau jagain anak atau misalkan apa gitu ya, kalau yang punya balita-balita gitu. Iya, kita harus paham bahwa setiap pasangan itu, setiap orang itu punya kekurangan, gitu ya. Bahkan kita pun pasti punya kekurangan gitu, sehingga Allah sudah memasangkan kita dengan pasangan kita dengan, kufu yang sama gitu, saling melengkapi satu sama lain, gitu ya. Sehingga ketika kita melihat kekurangan dari pasangan kita,
ya, kita harus, merasa bahwa pasti ada kebaikan yang lain yang dia lakukan, gitu. Seperti halnya Umar bin Khattab waktu pernah, dimarahi oleh istrinya, gitu ya. Waktu itu ada sahabat yang lain mau curhat ke Umar bin Khattab, mau ke rumahnya. Tapi pas sudah di depan pintu, ternyata mendengar Umar lagi diomel-omelin sama sama istrinya gitu ya. Oh, jadinya nggak jadi gitu, dan di hari lain sahabat itu bertanya, "Wahai Umar, engkau kok diam saja ketika dimarahi gitu ya oleh istrimu?" Istrinya ngomel-ngomel, diam aja gitu. Ya ketahuilah gitu ya, seburuk apapun kekurangan, istriku gitu ya, tapi dia yang sudah merawatku, menjagaku, sudah merawat anak-anakku, melahirkan anak-anakku gitu. Ada kebaikan yang lain yang dia punya selain kekurangan yang ada. Gitu ya. Nah, kita pun mungkin, kalau mau meneladani Umar seperti itu, gitu. Kita menemui kekurangan pada suami kita gitu ya, kekurangan A, B, C gitu. Harus cari tahu apa kelebihannya, gitu ya. Pasti ada kelebihan atau kebaikan yang ada dalam dirinya, karena nggak mungkin orang isinya tuh kekurangan semua gitu ya, seperti halnya kita juga gitu. Nah, sekarang kita berlanjut ya, kita membahas lebih detail tentang apa sih gitu perbedaan, antara cara pikir kita dengan cara pikir suami juga anak laki-laki kita. Nah ini sebelumnya saya sampaikan dulu beberapa fakta ya di sini. Beberapa ini adalah beberapa penyebab perceraian yang, sedang marak ya di kalangan pasangan muda sekarang. Kalau diurut, ini urutan yang pertamanya itu adalah komunikasi, gitu. Jadi penyebab perceraian tertinggi ternyata komunikasi ya, Bun, ya. Komunikasi yang tidak lancar, kemudian juga sering, kalau dalam bahasa ilmu fikih munakahat itu, syikok ya, sering cekcok. Penyebab pertama orang cerai itu sering cekcok. Apapun masalahnya ujungnya cekcok gitu, ini ya. Nah, terus yang kedua, mimpi dan fakta pernikahan yang tidak sesuai. Jadi sekarang banyak di kalangan pasangan muda ini, ketika sebelum menikah, eee, merasa atau berharap, berekspektasi pernikahannya itu seperti Cinderella gitu ya. Semuanya indah, semuanya nggak ada masalah, semuanya manis gitu ya. Padahal fakta pernikahan itu tidak selalu begitu gitu, ada masalah, ada kekurangan pasangan. Nah, ini banyak pasangan-pasangan atau orang yang tidak siap melihat kenyataan ini. Gitu ya, melihat pasangannya punya kekurangan, dia tidak siap gitu sehingga memutuskan untuk bercerai setelah melihat kekurangan-kekurangan pasangannya atau merasa tidak sebahagia yang dibayangkan gitu. Nah, ini juga penyebab perceraian yang kedua. Terus yang ketiga, terlalu banyak mengakses, HP, gawai, gadget. Ini ternyata jadi penyebab perceraian nomor 3 gitu, di masa sekarang. Ya karena sekarang orang tidak bisa lepas dari HP gitu ya, bangun tidur aja orang yang dicari HP gitu kan. Bangun tidur yang dicari HP gitu ya, lagi waktu luang yang dilihat HP gitu. Ini yang sering banyak menimbulkan pertengkaran suami istri, terutama biasanya istri yang kesel lihat suaminya main HP terus gitu ya, nggak bantuin istrinya repot gitu. Ini sering sekali jadi masalah, dalam kajian-kajian saya pun banyak gitu yang curhat seperti itu. Ini ternyata, menjadi penyebab, makanya memang harus ada kesepakatan gitu dengan pasangan, kapan kita sama-sama, bisa berhibur dengan HP, kapan kita, apa namanya, harus ngobrol satu sama lain. Karena kan yang melancarkan komunikasi dengan pasangan itu salah satunya ngobrol ya, terutama misalkan kalau, malam itu pillow talk gitu menjelang tidur, saling ngobrol gitu ya, sehingga istri punya, tempat untuk mencurahkan perasaannya. Karena yang namanya perempuan, dia itu akan lega, dari masalah-masalah yang dialami setelah cerita. Nanti ada ya di poin berikutnya saya bahas. Nah, yang terakhir itu masalah ekonomi, sudah, jelas terlihat ya sekarang banyak sekali masalah ekonomi yang, menjadi ujian bagi pasangan-pasangan, terutama setelah pandemi, gitu ya. Nah ini, beberapa hal yang, menjadi penyebab perceraian dan nomor satunya sekali lagi adalah komunikasi. Sehingga, sudah tepat ya sekarang kita mau coba belajar tentang bagaimana memperbaiki komunikasi dalam rumah tangga kita, gitu ya. Baik yang sebelumnya ini ya, ada sebuah, teladan dari Siti Khadijah dalam, berkomunikasi dalam rumah tangga. Siti Khadijah kan istri Rasulullah yang paling Rasul cintai ya, karena kebijaksanaannya, karena dukungannya, karena support-nya gitu. Dan ternyata Kak Khadijah itu punya kelebihan dalam hal komunikasi dalam pasangan juga, gitu. Nah, yang pertama, ini kita lihat dari, kisah
yang terjadi waktu Rasul mendapatkan wahyu ya, ini salah satu bentuk komunikasi Khadijah dengan Rasul. Waktu pertama kali Rasul mendapatkan wahyu di Gua Hiro itu kan, Rasul ketakutan ya karena melihat, Jibril dalam wujud yang sebenarnya dan baru pertama kali dia lihat gitu, sehingga dia ketakutan, bingung ini siapa gitu. Dan akhirnya dia cepat lari pulang ke rumahnya, mengetuk pintu, terburu-buru dan ketika membuka pintu, dia gemetar, ketakutan, ngomong patah-patah gitu. Nah di sini, eee, pola komunikasi yang dilakukan oleh Khadijah ini Masya Allah tepat gitu. Jadi ketika dia buka pintu mendapati Rasul seperti itu, dia langsung memahami gitu ya. Meskipun hanya dengan raut Rasul, dengan rasa takutnya Rasul, Khadijah tuh langsung memahami, "Oh ini suami saya sedang dalam masalah." Jadi tidak langsung, dicecar dengan pertanyaan gitu ya. Bahkan, Khadijah itu langsung, menyuruh Rasulullah itu tidur, "Tidur aja dulu," gitu ya, "tidur supaya tenang, diselimutin dulu," gitu ya. Beda dengan kita mungkin ketika misalkan suami masuk ke rumah kelihatannya ada masalah, kita kan langsung cecar pertanyaan biasanya, "Ada apa, Pak? Ada apa? Cerita-cerita sama saya," gitu ya. Seperti itu, ketika suaminya dia maksa terus, "Ayo cerita dong, saya kan istrimu, saya kan, belahan hatimu," gitu ya, segala macam gitu. Kita paksa suami kita buat cerita, padahal laki-laki biasanya butuh waktu untuk bercerita masalahnya. Dan ini yang dilakukan Khadijah itu tepat, ya, Khadijah membuat Rasulullah nyaman dulu, gitu ya, suruh tidur dulu, suruh istirahat dulu supaya hilang rasa takut dan cemasnya, gitu. Kemudian berikutnya Khadijah menenangkan dengan kalimat. Jadi ketika Rasul udah sedikit tenang, Khadijah itu menenangkan Rasul gitu ya. Dia mengatakan kalimat, "Bergembiralah demi Allah, Allah tidak merendahkanmu selamanya." Begitulah Khadijah, menyamankan hati suaminya, gitu ya, dipuji dulu gitu. Kemudian, apa namanya, membuat Rasul itu nyaman ya. Bahkan pujiannya itu banyak gitu Khadijah tuh kepada Rasul, "Bergembiralah, Allah tidak akan merendahkanmu selamanya, engkau benar-benar jujur dalam ucapan, menjaga silaturahim, menanggung beban banyak orang, memuliakan tamu, membantu orang yang kesulitan." Dipuji banyak gitu ya. Ya, karena ketika suami itu dibesarkan hatinya, dia akan lebih nyaman, dia lebih tenang, dia merasa lebih berani gitu. Nah, ini yang dilakukan Khadijah. Mungkin kita juga bisa mencontoh Siti Khadijah gitu ya, ketika suami kita sedang jatuh, ketika suami kita, mendapat masalah yang besar, terpuruk gitu. Puji dia gitu ya, yakinkan dia bahwa dia hebat, bahwa dia mampu menyelesaikan masalahnya. Gitu ya, apa, "Mama percaya kok papa bisa menyelesaikan masalah ini. Papa kuat, papa hebat." Misalkan papa orangnya, apa namanya, tekun, bisa bangkit lagi dari keterpurukan gitu. Katakan kalimat-kalimat itu sehingga laki-laki naik pride-nya, gitu, seperti itu. Ini yang dilakukan Khadijah. Dan setelah itu bukan hanya memuji dan meyakinkan pasangannya, Khadijah melakukan, mencari solusi nyata. Jadi setelah dia menghibur pasangannya, dia mencari solusinya, gitu ya. Khadijah membawa, Rasul tuh ke Warokoh gitu ya. Dia, mencarikan solusi atas masalahnya, "Ini tuh yang datang kepada saya tuh siapa sih?" Gitu dan, Warakah ini yang bisa menjelaskan kepada Khadijah dan Muhammad bahwa itu malaikat Jibril, gitu ya, seperti itu. Nah, ini gambaran atau contoh yang bisa kita tiru, dalam komunikasi istri Rasulullah gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang apa sih perbedaan komunikasi kita dengan suami kita gitu ya, supaya kita nggak salah paham lagi gitu, supaya kita nggak mudah marah lagi kalau suami ternyata menyampaikan sinyal-sinyal atau kode komunikasinya gitu. Yang pertama, perempuan itu multitasking, laki-laki tidak. Nah, ini harus kita tahu banget gitu. Selain, otak kiri ya dan kanan manusia itu ada juga yang namanya corpus callosum, yaitu otak tengah yang menghubungkan otak kiri kita dengan otak kanan. Nah, secara fisiologis corpus callosum laki-laki itu lebih tipis daripada perempuan gitu ya. Karena lebih tipis, otak kiri bekerja sendiri, otak kanan kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki itu lebih cepat konsentrasi dalam mengerjakan pekerjaan di depan dia setelah 10 menit ke atas, gitu. Jadi kalau misalkan suami kita lagi, duduk di meja kerjanya udah 10 menit, terus dia konsen banget gitu ya, nah biasanya dia tidak terlalu peduli dengan lingkungan sekitarnya, bahkan secara otomatis pendengarannya akan menurun, gitu. Makanya kalau misalkan kita ajak ngobrol, suami kita pas lagi konsen kayak gitu, kadang dia nggak dengar. Atau bahkan bukan hanya di bagian pekerjaan, kalau pas lagi nonton bola, pas lagi baca, koran gitu ya, atau misalkan pas lagi lihat HP, kadang laki-laki gitu kalau udah tenggelam gitu ya, serius dan konsentrasi 10 menit pertama,
ya dia nggak akan, respon dengan apapun di sekitarnya. Bahkan misalkan anak-anak nangis aja nggak kedengeran, gitu ya. Mungkin ini yang sering bikin ibu-ibu kesel gitu, anak nangis dibiarin aja. Padahal misalkan kita suruh dia ngasuh anak, tapi dianya megang HP dan pas dia udah konsen ke HP-nya, dia nggak denger anaknya nangis atau nggak lihat anaknya jatuh. Karena memang Allah menciptakan seperti itu, gitu ya. Laki-laki akan fokus setelah 10 menit ke atas dari apa yang dia lakukan. Kenapa diciptakan seperti itu? Karena memang laki-laki harus fokus dalam pekerjaannya, gitu ya. Bahkan kalau misalkan istri itu masih bisa dengar hal-hal yang lain ya ketika mengerjakan sesuatu, dalam tidur pun seperti itu. Tidurnya laki-laki juga fokus gitu ya. Ketika seorang laki-laki tidur, aktivitas otaknya itu 70% off gitu ya. Tapi kalau perempuan tidur, aktivitas otaknya itu yang off-nya cuma 10%, 90%-nya tetap hidup. Jadi makanya kenapa kalau yang punya balita, anak tuh udah tidur, suami tuh nggak bangun pas anak nangis, itu kan Allah men-setting seperti itu gitu ya. Yang bangun duluan selalu kita gitu, karena memang kita selalu terjaga otaknya. Kenapa perempuan diciptakan seperti itu? Karena perempuan itu penjaga sarang ya, kalau dalam istilah ini ya, neurolinguistik gitu. Perempuan itu penjaga sarang, laki-laki itu pemburu. Kalau pemburu itu harus banyak istirahatnya. Jadi sebelum dia besok pergi kerja lagi, dia harus total istirahatnya. Jadi dibikin sama Allah tidur tuh tidur banget gitu ya. Sementara perempuan harus jaga sarang, harus jaga anak-anaknya. Jadi anaknya bangun, istri yang dibangunin sama Allah gitu ya. Jadi jangan jangan mudah marah gitu ya. Papa ini anak udah jejeritan aja nggak bangun, emang begitu Allah ciptakan gitu ya, seperti itu. Nah ini mungkin salah paham yang harus mulai kita mengerti, mulai hari ini gitu ya, yang punya balita nih. Meskipun ya tetap juga kalau kitanya bener-bener repot, ya bangunin aja suami kita gitu ya. Karena laki-laki memang harus ditepuk gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita mau mau, apa namanya, mengindahkan, konsentrasinya memang harus ditepuk pundaknya gitu, "Pa," gitu ya. Mau manggil kita dari dapur manggil-manggil, "Pa, Pa, itu depan ada tamu bukain pintu." Bisa jadi dia nggak denger gitu ya kalau lagi dia serius sama kerjaan atau serius sama HP-nya atau sama apapun. Tapi datang ke dia tepuk, "Pa, itu ada tamu tolong bukain." Gitu ya. Seperti itu ibu-ibu. Jadi jangan marah-marah lagi ya. Terus berikutnya, laki-laki itu punya daerah kekuasaannya sendiri. Ini yang kadang kita tidak tahu ya. Laki-laki itu biasanya punya tempat ternyaman. Kalau misalkan di rumah ada ruang kerja, nah bisa jadi itu ya jadi tempat ternyamannya dia. Dan, tempat ternyaman bagi seorang laki-laki itu sebisa mungkin jangan diganggu, karena laki-laki itu nggak suka tempat ternyamannya diganggu. Itu kalau kita mau suami kita betah di rumah. Karena ada suami-suami yang, tempat ternyamannya diganggu terus sama anak-anak, seliweran di situ gitu ya, sehingga dia mencari tempat nyaman yang lain. Di coffee shop misalkan ya, jadinya sering nongkrong di coffee shop, bahkan ke masjid gitu ya, karena nggak mau, keberisikan gitu sama anak-anak. Nah ini harus kita cari tahu, dia tempat ternyamannya di mana. Kalau misalkan dia di tempat ternyamannya di meja kerja, usahakan sterilkan tempat itu. Anak-anak suruh keluar dulu kah kalau dia lagi sibuk, fokus kerja ya, atau kitanya juga, membuat nyaman tempat itu, jangan berantakan gitu ya. Dan bahkan misalkan ketika ada orang lain datang ke rumah pun, misalkan keluarga ada yang main gitu ya, terus duduk-duduk di kursi tempat suami kita kerja, biasanya laki-laki tuh nggak nyaman, maka kita yang harus tanggap, Dek, di sini yuk mainnya, jangan di situ," gitu ya, seperti itu. Jadi jaga daerah kekuasaan, suami kita. Ketika suami kita punya tempat ternyaman, punya daerah kekuasaan, maka dia akan, keluar ide-idenya, dia akan timbul kreativitasnya gitu ya. Terutama untuk orang-orang yang working from home, yang kerjanya di rumah. Kan sekarang banyak ya yang ngantornya di rumah atau kerja dari rumah, yang bisnis dari rumah gitu. Nah, istri ini harus, bijak gitu untuk mencarikan tempat ternyaman bagi laki-laki untuk kerja. Jangan diganggu anak, jangan diganggu oleh kita, jangan sering juga kita ajak ngobrol, kalau laki-laki sedang, fokus gitu ya dengan pekerjaannya. Nah kayak gitu. Terus, berikutnya, nah ini, kenapa sih laki-laki tuh mukanya sering datar gitu ya, lempeng banget sih, gitu ya. Kalau perempuan kan ekspresif ya, banyak, banyak senyumnya, banyak ekspresinya. Kalau laki-laki itu memang Allah ciptakan mukanya itu tidak banyak ekspresi, gitu. Ini penelitian ya di tahun 2006. Itu yang tadi saya katakan 10 menit pertama, laki-laki itu pulang wajahnya datar gitu. Misalkan dia pulang kerja, itu tidak akan langsung menyapa kita, "Hai, Umi, anak-anak," nggak gitu laki-laki itu. Biasanya dia 10 menit pertama tuh wajahnya lempeng, meskipun dia bahagia, ya. Jadi laki-laki itu meskipun bahagia,
mukanya itu tetap lempeng gitu. Beda sama kita kalau bahagia itu kan kelihatan dari raut wajah gitu ya. Kalau laki-laki itu meskipun bahagia dia lempeng gitu. Kita pikir suami kita marah atau kesal, padahal enggak, memang dia seperti itu mukanya datar gitu ya. Sama dengan anak laki-laki juga, bisa jadi pulang sekolah mukanya datar. Kita pikir ada masalah, ternyata enggak gitu ya. Nah makanya, kita yang harus tahu, paham ini gitu. Kita jangan merasa, "Kok papa pulang kantor cemberut, nggak suka ya pulang ke rumah," gitu. Kadang kan salah pahamnya gitu, enggak gitu. Kita harus pahami bahwa laki-laki pertama kali datang ke rumah, dia biasanya datar. Terus dia melihat dulu kondisi rumah, dia lihat dulu anak-anaknya lagi ngapain, dia lihat dulu tempat kerjanya. Setelah 10 menit biasanya dia udah mulai bisa, include gitu ya, dalam suasana rumah, baru dia biasanya menyapa kita, menyapa anak-anak, gitu ya, seperti itu. Jadi jangan paksakan kita, meminta suami itu langsung berseri-seri ketika masuk rumah gitu ya, karena memang tabiatnya laki-laki itu seperti itu. Nah beda dengan perempuan, kalau perempuan itu tempatnya ekspresi ya, perempuan itu semua ekspresi itu ada dalam diri perempuan, makanya kita itu memang tercipta makhluk yang, mudah ramah gitu ya. Kenapa? Karena perempuan itu bisa berubah ekspresi 6 kali dalam 10 detik. Dalam 10 detik aja ekspresi perempuan bisa 6 kali berubah-ubah gitu ya, nih kayak yang digambar ini, gitu. Tapi beda dengan orang yang biasanya memang, pendiam atau introvert gitu, biasanya memang datar mukanya ada, tapi tidak banyak, kebanyakan perempuan ekspresif, gitu. Paling yang kalau pendiam dalam 10 detik dia 3 kali berubahnya, tetap berubah-berubah juga gitu. Kenapa seperti itu? Karena, hormon estrogen perempuan yang membuat wajahnya itu, fleksibel, lentur ototnya, ini makanya ini cantiknya perempuan. Dan ini yang disukai, oleh laki-laki dari perempuan, yang disukai suami juga dari kita, gitu. Makanya kalau kita cemberut terus gitu ya, kita nggak ramah, kita di rumah ditekuk terus mukanya, nggak suka gitu laki-laki tuh. Laki-laki menurut riset ya, lebih suka perempuan yang ekspresif, yang ramah, yang banyak senyum. Nih, kalau misalkan ada para gadis-gadis ya di sini, harus ramah gitu kalau mau cepet dapet jodoh ya. Kenapa? Karena laki-laki lebih suka perempuan yang ramah. Saya, ada ya kisah nih, dulu waktu di zaman, saya kuliah nih, teman saya kuliah, dia itu, enggak terlalu, maaf ya, enggak terlalu menarik secara fisik gitu. Tapi dia itu ramah, gitu. Sehingga di tempat kantornya itu sampai ada beberapa ikhwan yang mau gitu ya, yang mau, bertaaruf dengan dia gitu. Nah ini kan salah satu fakta gitu bahwa laki-laki itu lebih suka perempuan yang ramah. Tapi kalau udah menikah kita ramahnya sama suami aja ya, nggak usah beramah-ramah atau, apa, banyak senyum sama laki-laki lain gitu. Nah ini, suami itu suka perempuan yang ramah, yang, mukanya ekspresif gitu ya, gitu, yang kalau versi dia tuh menggemaskan gitu. Makanya kan Rasul tuh suka banget sama Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah itu ekspresif, menggemaskan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, apa sih perbedaannya lagi laki-laki dengan perempuan? Perempuan bicara dengan kontak mata, tapi laki-laki tidak suka dengan kontak mata. Ini yang harus kita tahu juga, misalkan dalam, mendidik anak laki-laki ya. Kadang kita kalau marahin anak laki kan misalkan ngomong gini, "Mama lagi ngomong sama kamu, lihat mata mama," gitu. Ini kurang tepat, Bun, gitu ya. Kenapa? Karena laki-laki itu hanya kuat melihat, kontak mata itu 5 detik, gitu. Jadi laki-laki kalau misalkan kita nasehatin sekalipun, meskipun dia dengar sih, dengar nasehat kita, dia nggak akan lihat mata kita. Jadi kita jangan paksa anak kita, "Mama lagi ngomong nih, lihat mata mama." Nggak bisa. Yang bisa kayak gitu tuh anak perempuan. Kalau anak perempuan seneng lihat kontak mata kita, gitu ya. Kalau laki-laki enggak, termasuk suami kita juga, gitu. Jadi laki-laki itu kalau misalkan kita mau ngobrol sama suami, mau ngobrol ngurusin, masalah yang penting apa, jangan lihat mata dia langsung. Mungkin pernah ngalamin ya ibu-ibu, kalau dilihat dia tuh pasti ngelengos ke mana gitu. Tapi ketika misalkan, kitanya nggak lihat dia, kitanya lagi lihat ke fokus yang lain, dia akan lihat kita, gitu. Makanya apa namanya, tepat itu kalau misalkan mau ngobrol sama suami sebelahan. Bukan depan-depanan, kalau depan-depanan dia merasa terintimidasi gitu ya. Kalau mau ngobrol nyampein sesuatu sama suami itu sebelahan, sehingga dia bisa nyaman bicara meskipun tidak melihat mata kita gitu ya. Nah, ini juga ada risetnya, sejak bayi perempuan itu lebih suka kontak mata dengan ibunya, sementara kalau bayi laki-laki lebih suka lihat benda di sekitarnya. Makanya kenapa kalau bayi perempuan itu kita nengok, bayi yang baru lahir misalkan ya, kita, apa, gendong gitu ya, terus bilang lucu gitu. Nah, bayi perempuan itu akan lihat mata kita. Tapi kalau bayi laki-laki biasanya lihat mata
otak kita sebentar, habis itu lihat yang lain, lihat mainan kah, lihat lampu kah, lihat apa gitu ya, karena laki-laki itu lebih suka benda. Dibanding melihat wajah dan mata, laki-laki itu lebih suka benda. Makanya kenapa anak laki-laki juga lebih suka benda daripada lihat ibu dan, apa namanya, orang lainnya dalam rumah gitu ya. Jadi lebih senang lihat mobil-mobilan, lebih senang lihat apa, itu laki-laki gitu ya, seperti itu. Kemudian ciri berikutnya, nah kalau perempuan tertekan itu butuh bicara, tapi laki-laki tertekan itu tidak butuh bicara. Nah ini bedanya kita dengan suami kita. Kalau kita ada masalah, kita pengennya diobrolin, diomongin, "Obrolin dong Pah masalahnya biar cepet beres," gitu. Tapi kalau laki-laki itu beda, laki-laki ketika sedang ada masalah dia akan bicara dengan dirinya sendiri, gitu ya. Dia akan memecahkan masalah itu dalam otak kanannya. Dan ketika dia sedang menggunakan otak kanannya untuk memikirkan masalah, otak kirinya akan berhenti, gitu ya, fungsinya gitu. Sehingga otak kirinya itu tidak dipakai untuk menyimak dan bicara. Sehingga laki-laki itu, hanya bisa melakukan satu hal dalam satu waktu, kan tidak bisa multitasking ya tadi, seperti yang tadi itu. Jadi laki-laki itu kalau punya masalah dia diam, dia menarik diri dulu, dia cari solusinya dulu. Nah ini karena otak laki-laki ini lebih pesat perkembangannya ya di otak sebelah kanannya. Dan, satu hal lagi karena laki-laki itu tidak mau memperlihatkan rasa tertekan mereka. Ini kan sudah turun-menurun ya dalam, warisan sosial gitu. Laki-laki itu punya jiwa persaingan, laki-laki itu tidak boleh lemah. Orang tua itu kan dari dulu sering bilang ke dia, "Kamu nggak boleh lemah nggak boleh lemah." Maka laki-laki itu memang tidak mau memperlihatkan rasa tertekan mereka, gitu. Sehingga ketika tertekan sekalipun dia diem. Itu yang harus kita tahu dari pasangan kita. Kalau dia lagi banyak diemnya, lagi banyak kayaknya ngelamun, mikirin sesuatu, jangan diganggu gitu. Dia lagi mencari solusi atas masalah rumah tangga kita, gitu. Jadi biarin biarin dia punya waktu dulu untuk mikirin masalahnya. Jangan paksa dia untuk bicara, jangan paksa dia untuk diskusi dulu, "Ayo Pak obrolin, ini kan masalahnya udah besar nih," gitu, "kita obrolin gimana solusinya." Laki-laki nggak gitu. Laki-laki akan datang ke kita, mulai mengajak ngobrol ketika dia sudah mulai menemukan solusi dari masalahnya. Nah udah nih kayaknya saya ketemu solusinya, baru dia akan ngajak ngobrol istrinya. Kenapa? Karena laki-laki merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah keluarganya, gitu. Sedangkan perempuan beda. Kalau perempuan, otak perempuan itu disiapkan untuk menggunakan suara sebagai bentuk utama ekspresi, sehingga, kinerja otak perempuan itu lebih berkembang di otak sebelah kirinya, sehingga perempuan itu punya kemampuan bicara yang banyak. Sehingga kalau punya masalah, untuk, rilis dari masalahnya, perempuan itu memilih bicara untuk melepaskan masalah. Makanya perempuan, suka milih bicara kadang nggak selalu ke suaminya, kadang ke temennya, kadang ke, keluarganya. Tapi ini juga yang harus kita jaga, gitu ya. Masalah rumah tangga kan alangkah baiknya tidak tidak banyak diceritakan pada banyak orang, gitu ya. Kenapa? Karena itu salah satu, aib ya, bisa jadi gitu. Nah, makanya kalau kita bener-bener pengen cerita banget, minta izin sama suami, "Pa pengen cerita," gitu. "Nggak apa-apa, nggak usah solusinya sekarang kok, mau cerita doang," gitu. Nah, itu ngobrol aja sama suami seperti itu ya. Selanjutnya, kita percepat ya. Nah, ini yang penting. Otak laki-laki itu adalah otak tanggung jawab. Tanpa kita minta, laki-laki itu pasti punya sisi tanggung jawab dalam dirinya. Kenapa? Karena secara struktur otak, laki-laki itu sudah Allah ciptakan, rasa tanggung jawabnya itu besar. Nah ini, dalam otak laki-laki itu ada fungsi hipotalamus ya, dan hipotalamusnya laki-laki di otak itu 2,5 kali lebih besar daripada hipotalamusnya kita. Ada apa aja sih di hipotalamus ini? Nah ini, ada 4 hal ini dalam diri laki-laki. Yang pertama, pusat hipotalamus itu menjaga keamanan. Nah, menjaga keamanan ini laki-laki itu akan selalu punya, akan merasa bertanggung jawab atas, apa yang ada, di keluarganya, gitu ya. Maka kita jangan khawatir kalau misalkan ada masalah dalam rumah tangga kita, jangan khawatir suami kita nggak bertanggung jawab, karena Allah sudah, memfitrahkan kepada laki-laki dia punya, sistem tanggung jawab atau rasa tanggung jawab yang besar. Bahkan kita jangan menyebut-nyebut gitu ya, "Tanggung jawab dong," gitu, "ini kan keluarga punya masalah besar," gitu. Jangan, karena laki-laki tanpa kita minta dia akan bertanggung jawab. Termasuk juga kepada anak laki-laki kita. Jangan sering minta pertanggungjawabannya. Misalkan gini, "Kamu tuh gimana sih sebagai anak laki-laki pertama tanggung jawab dong," gitu. Setiap hari kita omongin tentang itu, hati-hati, hipotalamusnya akan mengerut, mengecil. Dan ketika otak tanggung jawabnya ini mengecil,
laki-laki itu jadi beneran nggak akan tanggung jawab, gitu. Makanya mudah kalau mau menjatuhkan laki-laki itu, jatuhkan rasa tanggung jawabnya, "Kamu nggak tanggung jawab," dia bisa jatuh semangatnya, harga dirinya, energinya, gitu ya. Makanya kalau laki-laki pun, anak laki-laki kita sering omongin gitu, "Kamu tanggung jawab dong, kamu umur segini harus tanggung jawab dong." Terus-terusan diomongin kayak gitu, hipotalamusnya bisa mengerut dan ini akan berpotensi anak laki-laki kita jadi gay. Nauzubillah ya. Ini yang terjadi. Kalau misalkan sering-sering diminta tanggung jawab tanggung jawab tanggung jawab, anak laki-laki bisa berpotensi jadi gay karena hipotalamusnya mengerut. Kemudian yang berikutnya pusat tidur. Di hipotalamusnya, laki-laki itu, ada pusat tidur. Jadi laki-laki itu senang tidur, dalam waktu yang panjang. Kenapa? Karena itu tadi yang di awal tadi saya bilang, laki-laki akan mengumpulkan tenaganya untuk dia nanti berburu, untuk dia nanti bekerja besok harinya. Makanya Allah ciptakan laki-laki itu memang harus lebih banyak istirahatnya daripada kita. Kenapa? Suara saya kecil? Mungkin di-up ya volumenya, Bunda-bunda. Oke. Confirm ya kalau suaranya udah normal, di-confirm. Iya, pusat tidur. Jadi ini harus kita perhatikan juga. Kasih waktu suami kita untuk tidur cukup, untuk dia bisa rilis dari rasa lelahnya. Kenapa? Karena salah satu fungsi hipotalamus di otak laki-laki ada pusat tidur. Dia sangat butuh tidur. Anak laki-laki kita juga gitu. Ya, kalau pulang sekolah disarankan untuk tidur. Ayo tidur dulu, tidur supaya dia rilis dari lelahnya, dari capeknya gitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya pusat makan. Kenapa makan itu penting banget bagi laki-laki, ya. Karena laki-laki itu memang akan konsentrasi terhadap sesuatu kalau dia makan, gitu ya, kalau dia, sudah terpenuhi kebutuhan perutnya. Makanya penting sekali, kalau misalkan suami pulang dari manapun, dari tempat kerja, dari manapun, mau jam berapapun, yang ditanya pertama kali oleh kita itu, "Udah makan belum, Pak?" Itu penting sekali. Meskipun ternyata pulang jam 1 malam gitu ya, tanya aja dulu, "Udah makan belum?" Gitu. Yang repot kalau ternyata beneran belum makan ya, kita harus siapin makan. Tapi kenapa seperti itu? Karena laki-laki bisa konsentrasi, dia bisa tenang melakukan apapun ketika perutnya sudah terpenuhi. Makanya jangan biarkan anak laki-laki kita lapar gitu ya. Kita lagi nemenin dia belajar nih gitu ya, terus dia tiba-tiba bilang lapar, "Lapar, Mah," gitu. Kita jangan menundanya untuk dia segera makan. Misalkan, tanggung nih 1 bab lagi," gitu, jangan ya. Anak laki-laki kalau udah lapar segera suruh makan. Karena stresnya bisa hilang gitu ya dengan itu. Terus juga, kalau misalkan kalau kita mau nasehatin anak laki-laki kita, pastikan dia makan dulu. Karena ketika misalkan, dia belum makan, dia nggak akan konsen gitu ya, yang namanya lapar gitu. Nah, yang paling mudah itu nasehatin anak laki-laki itu sambil ajak makan. Apalagi yang remaja misalkan ya, "Makan yuk keluar sama mama," gitu, kalau kita mau ngasih nasehat sesuatu gitu ya, laki-laki akan seneng gitu. Makanya kalau kita jago masak nih biasanya suami itu seneng gitu ya, lagi dia kerja tiba-tiba ada cemilan ya, lagi dia konsen ngerjain apa, pusing gitu ya, tiba-tiba kita ngasih, makanan kecil gitu. Itu hal yang bisa membahagiakan dia. Ya, terus berikutnya, laki-laki itu tidak suka nasehat dan kritik, nih perhatikan ya. Kadang kita ini suka pengen maksudnya bikin suami kita lebih baik, gitu ya. Pengen suami kita sadar atas kesalahannya, tapi hati-hati, laki-laki itu nggak suka nasehat. Kenapa? Karena terkait dengan otak tanggung jawab tadi. Laki-laki ini ingin selalu dianggap berani dan tidak, terlihat kelemahannya. Gitu ya, dan dia merasa bahwa dirinya mampu memecahkan semua masalah, tanpa nasehat apalagi kritik. Itu, pikiran laki-laki itu seperti itu. Tapi ketika seorang istri memberi nasehat, suami perlu tahu juga bahwa tujuan istrinya itu bukan membuat dia merasa bersalah gitu ya, atau gitu, menghakimi, tapi membantu dia. Jadi laki-laki nggak perlu tersinggung. Jadi kita sampein ke suami kalau misalkan mau nyampein masalah, "Ini supaya bukan bikin Abi ngerasa bersalah ya, tapi mau ngasih masukan aja," gitu. Jadi harus diprolog dulu. Nah, seorang istri yang ingin suaminya jadi lebih baik, tapi, suami menafsirkannya ia tidak cukup baik, itu makanya suami nggak suka kalau dikritik. Makanya jangan nasehatin suami kecuali jika dia minta, gitu ya. Tapi katakan ke dia gitu kalau itu dia dalam menghadapi masalah ya. Kita percaya dia bisa ngambil keputusan, kita percaya dia bisa menyelesaikan masalah gitu ya, seperti itu. Kadang kan kita suka gini, kita, tersentuh nih sama misalkan ceramahnya siapa gitu, Adi misalkan ya gitu, "Pah, ini denger deh ceramahnya Ustadz Adi." Nah,
Laki-laki itu nggak selalu suka seperti itu, gitu ya. Karena kenapa? Merasa digurui gitu. Laki-laki kan memang qawwam ya, dan yang namanya qawwam itu tidak mau digurui. Itu makanya kalaupun kita mau nyampein, ada ceramah bagus atau apa, sampaikan dengan bahasa yang bagus gitu ya, dengan bahasa yang sesantun mungkin. Atau kita sampein aja, "Nih ada nih bagus nih, mama share ya." Nah, biarin gitu, biarin dia menontonnya sendiri, biarin dia melihat itu sendiri, jangan pas ada kitanya. Kadang karena egonya suka naik biasanya kalau dengerin nasihat atau ceramah, apalagi yang terkait kesalahan dia gitu ya, terus dengernya bareng-bareng kita gitu. Nah, biasanya nggak nyaman laki-laki itu ya. Makanya ketika mau memberi nasihat atau kritik, lakukan dengan perlahan, lakukan dengan cara yang santun, gitu. Terus berikutnya, laki-laki itu berterus terang, to the point, perempuan nggak. Makanya laki-laki banyak yang nggak bisa membaca kode kita, gitu ya. Kita udah maksudnya pengen apa, misalkan gini, eee, kita pengen nih perhatiin gitu ya, terus kita bilang, "Aduh Pak capek nganterin anak," gitu ya, setiap hari nganterin anak sekolah, badan pada capek, pegel-pegel gitu. Laki-laki tuh nggak peka ketika sebenarnya kita tuh ketika bicara itu pengen diperhatiin, "Aduh mama capek ya, sini pijit," misalkan atau apa gitu. Nah laki-laki malah ngasihnya solusi gitu, "Ya udah pakai antar jemput aja," gitu. Nah padahal tujuan kita bukan itu gitu, tujuan kita pengen diperhatiin gitu ya. Nah ini juga yang pernah terjadi pada kisah Aisyah, waktu dia itu pengen membanggakan dirinya ya, terhadap Khadijah gitu. Dia bertanya pada Rasul, "Wahai Rasulullah jika ada, sebuah padang rumput gitu, engkau lebih suka padang rumput yang masih belum disentuh atau padang rumput yang sudah ada, sapi-sapinya atau gembalanya yang makan rumput di padang itu?" Jadi dia kan ngasih perumpamaan bahwa, "Nih aku mah masih perawan nih pas dinikahin, kalau Khadijah mah pas udah janda," gitu ya. Nah gitu. Tapi Nabi Muhammad tuh belum tentu bisa mengerti langsung gitu ya, akhirnya, baru dalam waktu yang agak lama Muhammad baru mengerti, oh ternyata Siti Aisyah ini pengen dipuji gitu ya. Nah kayak gitu. Nah bahkan Nabi pun seperti itu gitu. Makanya kalau kita mau menyampaikan maksud, to the point aja gitu ya. Misalkan, apa namanya, "Ini udah pada rusak nih, apa namanya, sapu di rumah," gitu. Jadi nggak enak nih ini nyapunya gitu. Bisa jadi laki-laki tuh suami kita tuh nggak ngerti maksud kita apa, padahal maksud kita pengennya beliin, beliin dong gitu. Ya udah ngomong aja langsung, "Pak beliin, ini udah rusak," bukan prolognya banyak gitu ya, "Aduh ini nyapunya nggak enak jadi nggak kesapu semua nih sampahnya." Terus laki-laki, "Oh gitu," bisa jadi suami cuma nanggepinnya gitu gitu ya. Kenapa? Karena, laki-laki hanya menggunakan satu otak kirinya buat bicara, sedangkan perempuan menggunakan kedua sisinya, otak kiri dan kanan. Dan adanya hormon estrogen juga pada perempuan yang mempengaruhi, perasaan mereka gitu ya. Oh bicara itu jadinya pakai basa-basi, pakai rima, pakai perumpamaan. Kan perempuan mah gitu ya, makhluk yang banyak basa-basinya. Kalau laki-laki tuh enggak, mau ke kita, mau ke relasi kerjanya, mau ke orang lain, bahkan ke mertuanya gitu. Mereka itu to the point gitu, itu yang harus kita ngerti. Makanya kalau ternyata to the point-nya dia itu membuat kita sedikit tersinggung, kita harus paham gitu ya, jangan mudah tersinggung karena memang seterbuka itulah laki-laki kalau bicara dan sebanyak basa-basi itulah kita kalau bicara juga gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya, sedikit lagi ya. Nah, kalau laki-laki itu bicara satu topik, perempuan 1000 topik. Nah, kalau laki-laki itu kalau misalkan mau membahas sesuatu, dia cukup bahas satu topik gitu ya. Kalau mau ngobrol sama kita, mau nyelesain satu masalah, bahas satu masalah dulu. Jangan kita ajak ke bicara masalah-masalah yang lainnya, jadi banyak yang diomongin laki-laki itu pusing gitu ya. Lagi ngomongin misalnya terkait keuangan, "Iya, Pak, belum bayar arisan, itu juga SPP anak-anak belum, itu juga ini belum dibayar." Jadi laki-laki itu nggak bisa bahas banyak topik dalam satu waktu, sama anak laki-laki juga. Makanya rentet banyak perintah atau banyak omelan yang kita banyak nasihat yang kita, berikan dalam satu waktu, gitu ya. Jadi misalkan kita kesel sama anak, terus kita ngomelnya jadi banyak, "Mama tuh nggak suka ya kamu tuh suka sering, telat sholat, suka, main game terus ini," terus ngomelnya banyak. Laki-laki tuh bingung, jadi sebenarnya yang dinasehatin ibu saya itu apa? Gitu ya. Makanya kalau mau nasehatin anak laki-laki, satu aja topiknya. Misalkan yang kesalahan dia adalah dia suka telat bangun subuh. Bahas itu dulu satu, "Kamu bangunnya jangan telat dong, kamu kan udah balik," misalkan ya, "sholat jangan terlambat, laki-laki kan harus sholat di masjid," dan sebagainya. Bahas satu topik, supaya dia langsung bisa mencernanya, gitu. Karena ini kekurangan laki-laki, dia tidak punya, pusat khusus untuk bicara di otaknya. Makanya mereka harus punya keterampilan khusus untuk menyampaikan
sesuatu tuh nggak mudah semudah perempuan. Kalau perempuan itu ngomong banyak aja, mudah gitu ya, makanya kenapa perempuan kalau ngomel, lancar banget ngomongnya gitu ya, karena potensi ini juga, Allah menciptakannya seperti itu gitu ya. Terus berikutnya, laki-laki itu tidak suka menyelesaikan masalah secara bersamaan dalam satu waktu. Seperti halnya dia nggak bisa bicara atau membahas masalah itu dalam satu waktu, dia juga tidak suka menyelesaikan masalah, barengan semuanya dalam satu waktu. Kenapa? Karena otak laki-laki itu kalau misalkan diibaratkan kayak seperti ruangan arsip gitu ya yang besar, nah seperti di gambar ini, otak laki-laki itu tersusun dengan kotak-kotak yang tersusun rapi, dikasih label gitu ya, ada kotak mobil, ada kotak SPP anak, ada kotak rumah, ada kotak tabungan haji, ada kotak apa, semuanya tuh rapi tersusun. Nah fokus, mereka itu ada di setiap kotaknya, mereka nggak bisa jika membuka banyak kotak dalam waktu yang sama, gitu ya. Satu-satu dia kalau mau lagi ngurusin bahas tentang rumah, dia buka kotak yang rumah, dia bahas satu. Nah, kalau misalkan dipaksa laki-laki mengurus atau menyelesaikan banyak masalah dalam satu waktu, kotak-kotak itu akan berantakan dan mereka malas ngerapiinnya lagi, malah jadi bingung dia harus ngelakuin apa, gitu ya. Dan kalau udah terlampau kacau, mereka akan susah lagi menemukan kotak yang dia inginkan, atau bahkan dia akan susah menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya, gitu. Dan uniknya ada satu kotak istimewa di kepalanya laki-laki, itu namanya nothing box. Kotaknya kosong. Buat apa sih fungsinya? Ini adalah kotak favorit mereka, tempat pelarian kalau lagi runyam, kalau lagi pusing, kalau lagi berantem sama istrinya, dia akan pergi ke nothing box ini. Dan nothing box ini adalah otak yang, di situ tuh dia bisa melakukan hal yang, bahkan sia-sia ya, dalam waktu yang lama, berulang-ulang gitu. Kayak misalkan nonton bola terus-terusan, atau main game diulang-ulang, atau mancing terus-terusan meskipun tidak dapat ikannya, gitu ya. Karena mereka lagi melarikan diri dari masalah-masalah yang, dia sedang pusing, gitu, atau bahkan tidur sepanjang hari gitu, itu juga salah satu nothing box-nya laki-laki. Karena udah keburu runyam sama urusan, ya udah lari aja ke kotak ini, gitu ya. Makanya kita harus paham ketika suami sedang misalkan kelihatannya lagi, rungsing gitu ya, atau dia tiba-tiba jadi nonton bola terus, tiba-tiba dia jadi main game terus, tiba-tiba dia jadi hobi mancing, padahal nggak selalu dapat ikan gitu ya. Mereka lagi lari ke kotak kosongnya ini. Kenapa? Karena begitu banyak masalah yang harus dia selesaikan dan dia lagi pusing, gitu ya. Jadi jangan paksa suami kita menyelesaikan banyak masalah dalam satu waktu. Nah, bedanya kita, kalau perempuan, kita menyelesaikan masalah secara bersamaan dalam satu waktu. Ya, seperti kabel-kabel ini. Otak perempuan itu seperti sebuah ruangan server. Kabel warna-warni banyak di sana, saling bergumul gitu ya, khusus satu sama lain gak karuan. Biasanya nggak rapi, tapi itu punya punya fungsinya masing-masing sebenarnya, tersambung satu sama lain. Gitu. Perempuan itu bisa memikirkan, banyak hal dalam satu waktu, mikirin SPP anak, mikirin, apa namanya, anak harus pergi tur di sekolahnya, mikirin suaminya ada dinas keluar, mikirin dia ada arisan, dipikirin barengan gitu ya. Itu bisa perempuan itu. Dan kita ketika mau ngobrol sama suami, jangan membawa masalah yang kita mau pikirkan ini ke suami kita, udah biar kita aja sendiri dulu yang berpikir, karena cuma kita yang bisa berpikir banyak hal dalam satu waktu, sementara laki-laki enggak, gitu ya. Jadi udah mulai bisa dipahami ya ibu-ibu ya. Terus berikutnya, anak perempuan itu menginginkan hubungan, kerjasama atau kerjasama, sementara laki-laki bersaing. Ini tipikalnya laki-laki emang senang kompetisi, gitu. Jadi kalau kita menemukan kita punya anak laki-laki lebih dari satu nih, terus dia senang banget berantem gitu, berantem terus, nggak apa-apa biarin dulu, kenapa? Karena laki-laki memang jiwanya kompetisi, mereka senang berkelahi, mereka senang, bersaing gitu ya. Jangan buru-buru dilerai, gitu, jangan buru-buru dimarahi, jangan berantem," gitu. Kita baru bisa melerai mereka itu kalau terjadi 2 hal. Pertama kalau membahayakan mereka, misalnya berantemnya udah saling pukul-pukulannya parah gitu, atau, sampai berlaku tidak sopan, ini baru kita, eee, lerai atau kita tegur gitu. Tapi selain itu biarin, karena mereka sedang melatih otak kompetisi mereka. Kalau keseringan kita tegur gitu ya, "Jangan berantem, jangan ini, jangan itu," laki-laki akan, apa namanya, merasa bahwa, dia tidak boleh berekspresi gitu, dan ketika nanti di usia dewasanya, ketika dia sudah bekerja gitu ya, dia akan lemah gitu, dimarahin atasan,
pundung gitu ya, dimarahin atasan jadinya ngadu ke orang tuanya tuh kemana gitu. Nah itu, kadang kita sendiri yang suka mengubah setting otak anak kita gitu, karena ketidaktahuan kita, padahal sebetulnya dia sedang berkembang otaknya dan sedang melatih kemampuan yang ada dalam dirinya. Gitu ya, dan makanya kalau kita punya anak laki-laki banyak, lebih dari satu berantem, terus kita suruh ngumpul nih, "Ayo kumpul, damai damai." Nggak semudah itu laki-laki, karena bagi mereka, ya berkompetisi aja. Kalau perempuan kan gampang ya disuruh damai, suruh duduk bareng, "Salaman ya." Anak perempuan kan gampang gitu. Kalau laki-laki itu nggak mudah, makanya jangan paksa juga gitu, dan kita jangan merasa, guilty feeling gitu, jangan merasa gagal juga kalau ternyata anak laki-laki kita tuh susah susah rukun gitu, berantem terus, karena memang naluriahnya seperti itu. Oke, ini, terakhir ya, wanita itu menghargai hubungan dan laki-laki menghargai pekerjaan. Ini, ada risetnya ya, 70 sampai 80% perempuan itu mengatakan bahwa bagian yang paling utama bagi dia adalah keluarga. Sementara laki-laki kebalikannya, 70% sampai 80% laki-laki mengatakan bagian yang terpenting dalam hidupnya adalah pekerjaannya. Itu makanya kalau perempuan bekerja, di rumahnya ada yang sedang tidak seimbang gitu ya, sedang ada anak yang sakit atau sedang ribut sama suami, perempuan masih kehilangan konsentrasi kerjanya, gitu. Itu makanya perempuan nggak cocok jadi pemimpin juga gitu. Kenapa? Karena perempuan mudah karena perempuan itu orientasinya keluarga. Sementara laki-laki itu bagian terpenting dalam hidupnya adalah pekerjaannya. Laki-laki itu kalau dia tidak bahagia dalam pekerjaannya, maka dia tidak akan memusatkan perhatian pada hubungan keluarganya. Kalau dia rungsing di pekerjaannya, maka dia akan rungsing juga di rumahnya. Ya, jika pekerjaannya gagal, dia tidak bisa baik hubungannya dengan keluarganya. Dan kadang yang bikin gagalnya itu kita. Misalkan dia pas lagi konsentrasi di kantor, kita teleponin, "Papa video call, pengen tahu lagi sama siapa di situ," gitu ya. Karena kita misalkan curiga gitu sama pasangan kita. Jadi diteleponin terus atau misalkan diganggu terus kalau kerjanya di rumah atau working from home, diajak ngobrol terus gitu, sampai akhirnya dia kehilangan konsen dan ketika dia pekerjaannya gagal atau terlambat, laki-laki itu akan kesel. Makanya dia lebih kesel kalau ternyata dia gagal dalam pekerjaannya, apalagi yang bikin gagalnya tuh istrinya sendiri, gitu. Makanya biarin laki-laki itu konsentrasi dengan pekerjaannya, kalau dia kerja biarin dia fokus, kalau mau kontrol suami, pakai chat aja dan itu pun nggak usah meminta laki-laki terburu-buru untuk membalasnya, gitu. Karena laki-laki ketika sudah fokus kerja, ya dia fokus. Ketika dia sudah, merasa berhasil dengan pekerjaannya, dia akan balik kok ke rumah, dia akan senang ketemu dengan istri dan anak-anaknya. Seperti itu ya. Itu makanya kita harus dukung suami kita dalam, pekerjaan dan impian-impiannya. Nah, terus ada yang terakhir lagi ya, perbedaan kemampuan menganalisis. Kalau otak laki-laki, itu lebih besar dari perempuan, gitu ya, sehingga dia bisa menganalisis masalah lebih baik. Beda dengan kita, semuanya pakai perasaan gitu ya. Nah, laki-laki itu dari kecil sampai usia 18 tahun, otak, kanannya berkembang lebih dulu. Maka otak kanan itu kan otak yang santai ya, otak rileks, otak main, otak yang, senang, nggak terlalu serius gitu. Nah, anak laki-laki itu dari usia kecil sampai 18 tahun, itu otak kanannya yang berkembang. Makanya kenapa laki-laki itu susah untuk disuruh konsen. Kalau main sambil lari kalau belajar sambil, ngerjain yang lain, kadang sambil lari-lari gitu ya. Ini yang harus kita paham, jangan paksa anak laki-laki itu konsen atau terlalu serius ketika belajar, gitu. Jadi usahakan, buat belajar untuk anak laki-laki itu lebih nyaman, lebih fun, gitu. Makanya kenapa anak laki-laki itu kalau diajarin huruf, kalau kita ngajarin huruf atau ngajarin baca ke anak laki-laki, mereka lebih suka pakai media, pakai benda. Itu pohon kayak huruf apa, misalkan ini buku, pulpen kayak huruf apa, laki-laki lebih suka gitu. Karena otak, bermain-mainnya tuh lebih berkembang. Sementara anak perempuan, otak kanan dan kirinya berkembang bersamaan. Makanya perempuan lebih bisa serius belajar gitu, makanya anak perempuan kalau belajar atau diajarin baca lebih senang pakai media kertas atau buku, karena memang fitrahnya seperti itu. Makanya kalau di sekolah nih, kita mungkin ingat zaman SD dulu, anak-anak perempuan biasanya lebih serius dalam belajar, bahkan yang ranking 1, ranking apa tuh banyaknya perempuan gitu, laki-laki kelihatannya tuh main-main terus gitu. Ya, karena memang seperti itu, dia otak kanannya akan berkembang sempurna di usia 18 dan itu tuh ketika usia kuliah. Makanya anak, laki-laki kalau udah kuliah itu lebih mature ya, lebih serius, lebih dewasa, gitu. Tapi ketika dari kecil sampai SMA bahkan masih senang main-main laki-laki itu, makanya jangan kita paksa untuk, "Kamu serius dong apa-apa," gitu. Nggak gitu, karena memang Allah menciptakannya seperti itu, gitu ya Ibu-ibu ya.
Ini ada satu poin lagi kalau nggak salah. Nah, perbedaan program bicara dan, cara bicara laki-laki nih yang sering mungkin dikomplain oleh ibu-ibu, "Kenapa sih suami saya kalau saya chat dengan kalimat yang panjang jawabnya cuma, 'Oka.'" "Pa, Mama, nanti habis pulang ngaji mau ke sana dulu ya, mau beli makanan dulu, habis gitu mau ngambil jahitan, mau apa, mau ini." Kita udah panjang ngomong, jawabnya, "Oka." Cuma oke, atau iya, atau apa. Kita merasa bahwa laki-laki kurang perhatian ke kita karena itu. Padahal laki-laki itu memang seperti itu. Kenapa? Pria itu diatur dengan otak kiri lebih banyak dan memiliki rata-rata komunikasinya itu 7.000 kata saja per hari. Sementara perempuan itu 20.000 gitu ya. Kita emang tercipta lebih bawel Bu Ibu gitu ya. Makanya jangan marah kalau suami kita jawab pesan kita itu singkat-singkat, "Oka," atau "iya," atau bahkan "i" sama "y" gitu ya. Gitu, "Kok nggak perhatian banget?" Kita udah apalagi misalkan kita curhat lewat, chat gitu ya, jadi gini-gini kalau yang LDR gitu, kita, berharap suami kita membalas yang sama panjang juga, enggak, laki-laki nggak bisa gitu. Makanya kalau yang LDR juga jangan paksa, menelpon suami, misalkan ketika suami di kantornya selesai meeting, misalkan selesai dia tuh banyak bicara di kantornya 7.000 katanya udah habis. Jadi dia udah males bicara, udah males teleponan, udah males video call, jangan dipaksa, biarin besok paginya. Waktu, kuota 7.000 katanya itu terisi lagi, gitu. Makanya kalau yang LDR-an kalau mau ngajak ngobrol suami pagi hari sebelum dia pergi kerja, gitu, seperti itu. Jadi dia akan lebih fresh, lebih banyak mau nanggapin kita. Tapi kalau misalkan sudah malam, udah dianya capek, bahkan kalau yang nggak LDR pun ya kita ajak ngobrol udah males, pengennya langsung tidur. Kenapa? Karena udah capek, udah 7.000 katanya habis nih. Sementara kita di rumah kan diem aja, nggak ada yang diajak ngomong nih masih aja 20.000 katanya. Ya udah lampiasin aja ke mana, kalau punya anak perempuan ngobrol lah perempuan gitu ya, atau kalau punya teman teleponan sama teman gitu. Seperti itu ya. Masya Allah ya, banyak sekali perbedaan cara berpikir kita dengan suami kita, dengan anak laki-laki kita karena struktur otak, karena, eee, hal yang sudah Allah ciptakan dan sudah Allah fungsikan, Masya Allah gitu ya. Jadi ketika kita belum tahu ilmunya, bisa jadi, kita itu akan mudah marah, kita akan mudah salah paham gitu. Oh ya satu hal lagi nih, suami senang istri yang mau mendengar mimpi dan cerita mereka, mimpi-mimpi mereka, cita-cita mereka. Jadi suami itu akan merasa bahwa, "Oh saya didukung oleh pasangan saya," gitu. Makanya kalau misalkan, sedang ngobrol berdua gitu ya, itu, ajak suami ngobrol tentang impiannya, tentang cita-citanya, bahkan kita bantu dia, "Apa nih yang perlu aku bantu? Apa nih yang perlu aku bisa support?" Nah laki-laki itu senang. Itu salah satu bentuk komunikasi yang bisa menguatkan sakinah ya dalam rumah tangga. Bantu suami dengan cara kita respon ketika dia sedang bercerita tentang masalah pekerjaan mereka, masalah, apa-apa yang mereka cita-citakan gitu, ya. Ini banyak sebetulnya ya, ini yang terakhir nih kayaknya. Kalau mau dijabarin kayaknya habis 2,5 jam, sudah ya kita sudah mau sesi tanya jawab soalnya. Yang terakhir nih, terakhir banget nih, laki-laki itu tidak pandai berbohong. Tuh makanya kenapa laki-laki itu bad liar ya, kenapa? Karena laki-laki itu karena perempuan adalah pendeteksi kebohongan yang baik. Perempuan itu dengan sangat mudah mengamati ekspresi wajah, bahasa tubuh gitu ya, dan kata-kata yang keluar dari mulut, seseorang. Makanya kenapa kalau laki-laki atau suami itu selingkuh, perempuan tuh cepat nemuin gitu ya. Kenapa? Karena perempuan itu mengamati ekspresi wajah, mengamati sesuatu hal gitu ya. Sehingga jangan pernah membohongi perempuan ya, karena perempuan itu pendeteksi kebohongan yang baik gitu ya. Jadi di akhir kata, kita memang harus saling mengerti dengan pasangan kita. Hari ini kita tahu ilmunya, coba diterapkan ya dalam rumah tangga kita. Dengan kita tahu ilmunya, kita jadi lebih memahami, kenapa sih suami kita gini, kenapa suami kita gitu. Ternyata memang fitrah yang Allah ciptakan, laki-laki punya bahasa komunikasinya sendiri. Gitu ya. Oleh karena itu, kita yang harus memahami kondisi dia gimana, kita harus, memahami apa harapan-harapannya, gitu ya. Dan yang paling penting adalah ucapkan sesuatu yang baik, ucapkan sesuatu yang santun, yang, membuat suami kita itu nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Rasul juga kan pernah mengatakan ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah bertutur kata dengan baik atau diam. Kalau kita merasa tidak bisa berkata-kata baik pada suami kita, pada anak kita, diam. Lebih baik diem gitu ya, lebih sabar aja, lebih apa namanya, kita introspeksi diri aja gitu ya. Jangan kebanyakan ngomong karena banyaknya bicara itu kadang, banyak membuat kita, apa namanya, membuat, pasangan itu mudah bertengkar, gitu ya. Mungkin itu saja ya.
ibu-ibu dan akhwat fillah, mudah-mudahan menjadi, ilmu baru buat kita yang bisa sama-sama ya kita terapkan dalam rumah tangga, karena sejatinya komunikasi itu suatu hal yang, kunci ya dalam rumah tangga. Komunikasi buruk maka hubungan rumah tangga pun akan memburuk gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa meraih keluarga sakinah salah satunya dengan ikhtiar memperbaiki komunikasi ini. Itu. Silahkan, kalau misalkan ada yang mau bertanya. Dari saya sekian dulu, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini Ummu Kahla, terima kasih sudah menyampaikan materinya dan terang benderang gitu ya banyak hal yang banyak fakta-fakta yang mungkin kita tidak tahu yang selama ini mungkin membuat kita terhambat gitu ya untuk komunikasi. Nah, kita langsung saja ke pertanyaannya. Ini Boleh? pertanyaan yang pertama mungkin agak sedikit beda ya. Eh, Nanti ada yang pertanyaan yang sama juga. Yang pertama itu dari Teh Dini ya, dari Sumedang. Jika hanya yang belajar itu hanya istri gitu ya, dan yang mempraktekannya itu hanya istri juga, tapi pihak suami tidak mau belajar, tidak mau mendengar kritik, tidak mau berkomunikasi, bahkan sampai bertahun-tahun Teh. Nah itu Mhm. bagaimana? Seperti Ya. itu. Eh, ini mungkin ada yang mirip juga ya. Kalau yang Mhm. ini cara komunikasi tidak ada namanya ya, cara berkomunikasi kepada suami yang suami itu sebetulnya tidak nyaman dengan budaya atau tradisi istri. Ini bagaimana? Tidak nyaman dengan apa? Tradisi yang berlaku di rumah istrinya. Oh, misalkan beda budaya gitu ya, istrinya Ya, orang Sumatera gitu atau apa, gitu. gitu? Hmm. Pertanyaan itu agak mirip mungkin ya, jadi Iya, mirip-mirip. silakan Teh. Baik. Nih ya, terkait ini yang belajar kita terus, jadi yang paham kita terus, terus suami kita nggak tahu ilmunya, jadi gimana gitu ya. Nah, sebetulnya, meskipun hanya satu orang yang baru tahu ilmunya, tapi dia lebih dulu bisa memahami pasangannya, itu better, itu lebih baik daripada tidak ada yang tahu sama sekali. Ya. Kenapa? Karena yang satu ini atau kita sebagai istrinya ketika sudah bisa memahami itu, bisa menjadi penetralisir atas keadaan atau atas, kekurangan-kekurangan yang kita lihat dari pasangan kita. Ya jadi jangan khawatir gitu ya, misalkan yang tahu saya doang, ya udah amalin, yang kita tahu amalin dulu, ya. Pahami suami kita lebih dulu, ketika kita sudah melakukan ini semua, sudah mencoba memahami suami, nanti juga suami ngikut kok. Ya, karena laki-laki itu semudah merespon sesuatu. Laki-laki itu kan, tipikal orang yang mudah merespon sesuatu. Ketika kita, berlaku suatu hal, laki-laki akan merespon hal yang sama. Kalau kita seringnya ngajak cekcok, ngajak berantem, laki-laki akan meninggikan juga suaranya. Tapi kalau kita memulai komunikasi dengan nada yang, baik gitu ya, nadanya do gitu ya, nadanya rendah, laki-laki juga akan ikut gitu, seperti itu. Ya, jadi makanya jangan khawatir ketika yang tahu saya doang. Kita pelan-pelan harus juga mengedukasi, tapi edukasinya dalam suasana yang fun, gitu ya, dalam suasana yang mudah untuk, apa namanya, diterima. Kayak misalkan sambil bercanda, "Lu tahu nggak Pi, gitu kemarin baru, dengar kajian ternyata gini loh." Nah, dan kata-katanya itu baiknya itu seolah-olah refleksi ke diri sendiri, gitu. "Pantesan ya mama suka nggak ngerti kalau misalkan pulang kan ngomong kayak gitu dulu. Laki-laki tuh akan senang kalau melihat kitanya tuh merendahkan hati, merendahkan dirinya dulu, gitu. Makanya, banyak-banyak minta maaf ketika misalkan dari 16 poin yang saya sampaikan tadi, ternyata ada kesalahan yang pernah kita lakukan, minta maaf ke suami mulai sekarang, "Maaf ya Pi, dulu sering gini, sering gitu, karena saya nggak ngerti. Sekarang udah tahu ilmunya." Itu laki-laki respect pasti sama kita. Dan dia pasti akan melakukan yang sama. Nggak apa-apa, jadi ke-16 poin ini, Bunda punya target sampein satu-satu tuh gitu ya, ke suami, jangan langsung banyak, satu-satu gitu. "Ternyata gini loh, ternyata laki-laki tuh gini cara berpikirnya loh Pi, ternyata papi tuh gini ya cara berpikirnya, mami baru ngerti loh Masya Allah, maaf ya kalau dulu masih suka salah-salah." Lebih ke refleksi, nanti insya Allah suami juga akan paham, karena suami itu menghargai juga kok ilmu, kalau ternyata itu terbukti, karena laki-laki kan orang yang logis. Kalau itu sepanjang tidak keluar cuma dari mulut kita gitu ya, jadi kita yang ngomong, "Laki-laki tuh gitu ya kalau menurut mama." Nah lebih nggak akan terima tuh laki-laki, tapi kalau ada risetnya loh Pa gitu, kalau ternyata laki-laki tuh gini 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 gini, ya itu laki-laki itu lebih logis, "Oh ternyata aku tuh dulu ini salah juga." Dia akan refleksi diri juga bisa jadi, gitu ya. Itu yang tadi pertama.
Yang keduanya, suami merasa tidak nyaman karena tradisi. Bisa jadi ini saya nangkepnya mungkin, bisa jadi beda budaya ya, misalkan suaminya Sunda, istrinya Sumatera, Medan misalkan ya. Jadi si suaminya yang Sunda ini kurang nyaman dengan istrinya meledak-ledak gitu ya. Nah, sebetulnya dalam sebuah rumah tangga itu kan saling melengkapi ya satu sama lain, gitu. Jadi kalau misalkan, Allah, jodohkan kita dari misalkan kita yang rame gitu, laki-laki kita pendiam, karena kebanyakan jodoh itu seperti itu, akan melengkapi satu sama lain. Kadang ya, misalkan perempuan pun, bercerai nih dengan pasangan yang sebelumnya, kadang dia mencari pasangan berikutnya itu setipikal juga. Kalau dia emang orangnya ramai, ekspresif, dia akan mencari yang pendiam juga. Karena itu fitrahnya seorang manusia gitu, akan mencari pelengkap dari apa yang kurang dari dirinya. Makanya, tapi saya merasa suami nggak nyaman nih, kalau bisa ya tanya juga, "Tapi nggak nyamannya kenapa? Karena aku ngomongnya keras-keras? Karena aku sering teriak atau apa?" Ditanya aja nggak apa-apa, nggak nyamannya seperti apa. Ini kan win-win solution ya, ini kan, namanya islah atau mencoba memperbaiki suatu keadaan. Ya kita tanya aja, kalau kita melihat dia ngerasa nggak nyaman, cari momen yang pas untuk bertanya ke dia, jangan pas tadi ya, momen-momen yang laki-laki nggak bisa diajak ngomong tadi banyak tadi udah saya ceritakan, cari momen yang pas, misalkan menjelang tidur atau pas dia sedang rileks gitu. Tanya, "Tapi emang papi nggak nyaman ya dengan cara, mama komunikasi gitu. Di sebelah mana nggak nyamannya, nanti coba mama rubah," gitu. Ya coba seperti itu, karena laki-laki biasanya, mau kok menyampaikan apa yang menjadi masukan buat istrinya, karena kan laki-laki mah to the point. Ketika laki-laki ingin istrinya juga berubah, dia pasti akan menyampaikan, gitu. Tapi kalau yang terkait sudah nempel ya, kalau budaya itu kan susah. Kalau kita udah misalkan terlahir, misalkan perempuannya orang Sunda, laki-lakinya, Medan gitu. Ya kadang perempuannya yang suka merasa terintimidasi ya. Ya nggak masalah juga, itu nanti ketika beberapa tahun ke depan pasti akan klik satu sama lain, gitu ya, seperti itu. Itu mungkin semoga membantu ya. Masya Berikutnya Allah. mungkin Berikutnya, ini ada pertanyaan yang ini, dari ini juga nggak ada namanya ya, siapa yang bertanya. Jadi, bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik dengan anak yang terindikasi bipolar, mhm, terindikasi bipolar, berkomunikasinya ya. Ya, ini mungkin ranahnya lebih ke psikologi ya, psikologi. tapi iya, tapi saya, mencoba memberikan sedikit masukan aja. Bipolar itu kan, sejauh yang saya tahu ya, dia akan berganti-ganti mood atau bahkan kepribadian, dalam waktu yang cepat gitu. Bahkan ada fase manik ya, fase manik itu yang benar-benar dia meledak-ledak gitu. Ya, kita gunakan, kalau secara agama ya, kita gunakan cara yang tadi di awal tadi saya bilang. Gitu, berlaku lemah lembut gitu ya, kemudian ketika misalkan dia tetap meledak-ledak, maafin maafin dia, "Ya Allah maafin anak saya, dia punya kekurangan, dia, punya penyakit tertentu yang dia menjadi seperti itu. Jaga hati saya supaya tidak merasa sakit, tidak merasa tersinggung, tidak merasa terluka," gitu ya, dengan apa yang anak saya katakan gitu. Minta ke Allah seperti itu. Kemudian, setelah itu bermusyawarahlah, ya ngomong ke dia. Berkomunikasi dengan dia, tapi pilih di waktu-waktu yang dia emosinya sedang yang stabil, gitu. Jangan ketika yang dia lagi manik, yang lagi naik-naiknya gitu ya, emosi dan, "kambuh" ya tanda kutip itu kita biarin dulu dia rilis, gitu. Dan ketika dia dalam keadaan yang baik, ajak dia untuk banyak berzikir, gitu ya. Pahamkan juga kalau misalkan udah usianya dewasa, apalagi dia udah mengerti dia pun punya kekurangan itu, kita ajak untuk bertafakur, Allah itu ber salah satu itu ini, kok banyak berzikir ya, karena salah satu yang membuat kita tenang itu adalah dengan mengingat Allah, banyak-banyak zikir, bahkan ajak zikirnya itu barengan. Kalau misalkan ada zikir pagi sore, ajak dia berzikir pagi sore, itu, barengan sama kita. Sehingga ketika misalkan fase maniknya muncul atau fase yang dia, yang tidak stabilnya itu muncul, paling nggak Allah jagain, karena sebelumnya sering berzikir. Seperti itu ya, Bu, ya. Insyaallah semoga Allah mudahkan ya, Bu, ya, karena mendidik anak dengan kondisi seperti ini pasti tidak mudah ya. Tapi ketika kita mau, lebih memperbanyak rasa sabar kita, lebih banyak beristighfar gitu ya, insyaallah Allah berikan jalan dan berikan cara. Allah kan memberikan jalan keluar ketika Allah mengampuni kita. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah sehingga Allah memberikan jalan keluar tentang bagaimana cara mendidik anak dengan potensi yang seperti ini, dengan keadaan yang seperti ini, gitu ya. Dan kitanya pun perbanyak
ibadah, kualitas ibadah kita dijaga. Sehingga ketika anak kita dalam kondisi yang tidak baik, hati kita lebih tenang, tidak ikut stres, tidak ikut sedih, tidak gelisah, gitu ya, seperti itu. Mungkin itu saja, Bu, ya. Semoga Mmm, Allah melindungi, Ibu dan anak Ibu juga keluarga. ya. Mungkin ada, beberapa pertanyaan sebetulnya mirip ya, Mhm, semoga, Bunda semuanya, menyimak gitu ya dari awal sampai akhir, pertanyaan atas jawaban-jawaban atas mhm, pertanyaan tadi jawaban-jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan yang ada mirip juga dari Bu Nia Sumedang dan, Teh Rizka ya. mhm, Kalau yang Bu Nia itu, berhubungan dengan komunikasi akhir-akhir ini, tentang pendidikan anak, kemudian perbedaan pandang di antara kita pasti berbeda katanya. Terus, eee, dan suami mengatakan bosan tentang bahas itu-itu aja gitu. Terus ibunya kaget gitu ya. Teh mmm, mungkin kaget kok bosan gitu. Nah itu mungkin nggak terbuka atau gimana gitu. Saya pikir, mmm, nah itu cara terbuka untuk komunikasi kayak gimana? Nah kalau iya, untuk Teh Rizka ini, lebih ke mungkin lebih ke ngajak serius untuk ngobrol gitu, ngomong. Nah, mungkin isu-isunya tentang yang Tania tadi sebutkan kali ya. Nah, pertanyaannya agak mirip, kalau yang dari saya itu lebih ke ngajak suami pengen ngomong ngobrol serius gitu ya. mhm, Nah, kalau yang Teh ini, tadi Teh Rizka, kalau yang Teh apa sih namanya itu tadi, Tehnya itu lebih ke ngomongin masalah keluarga, keuangan, itu kok dianggap bosen, mungkin itu-itu aja gitu. bosan. Iya, Silakan Teh. iya, baik. Masya Allah ya. Ya memang itu tantangan ya atau ujian dalam berumah tangga. Kadang ada satu masa laki-laki atau suami kita itu sedang tidak mau diajak bicara. Barusan banget ya saya kasih gitu ya, gambarannya bahwa laki-laki itu ketika dia sedang menghadapi masalah, dia cenderung tidak mau membicarakan, gitu. Kenapa? Karena laki-laki sedang sibuk dengan pikirannya dan sedang sibuk mencarikan solusinya. Jadi tanpa Bunda minta, tanpa, Bunda meminta untuk dibahas sekalipun, suami kita itu memikirkan, bahkan tahu-tahu udah ada aja solusinya, itu pasti ada. Kenapa? Jadi jangan kita mendesak suami kita untuk, "Ayo bicarain," gitu, "ayo bicarain ini semua supaya selesai." Karena solusinya laki-laki itu bukan dengan bicara. Kenapa tadi? Karena otaknya tidak bisa berfungsi barengan seperti perempuan ya, laki-laki tuh akan fokus dalam satu hal. Jadi ketika suami sampai ngomong, "Jangan bahas yang itu-itu aja." Mungkin maksudnya, "Udah jangan dibicarain dulu, saya lagi nyari jalan keluarnya." Itu yang saya tangkap ya, suami Bunda ketika sampai bicaranya seperti itu, "Jangan bahas itu-itu aja. Udah stop dulu bahas. Aku lagi cari solusi untuk masalah ini." Jadi please jangan bahas dulu, tunggu, aku tuh tahu kok aku harus bertanggung jawab dengan masalah ini, kamu diam dulu. Jadi gitu, seperti itu Bunda ya. Jadi ketika seperti itu sudah ya, berhenti dulu untuk mengajak ngobrolin masalah, masalah-masalah itu, gitu. Tapi kita bisa bantu dari, sisi lain, kayak misalkan ketika suami sedang sepertinya, serius atau banyak melamun karena memikirkan jalan keluar masalah, kita kasih support-support yang lain ya, tadi yang saya bilang laki-laki tuh suka banget kalau dikasih makanan, kasih cemilan, kita kasih kejutan-kejutan yang membuat laki-laki, wah jadi rilis dulu dari pusingnya dan kemudian dia akan, bangun lagi untuk mencari, penyelesaian masalah gitu, ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan untuk, "Ayo obrolin ini semua, kan ini semua harus dicari solusinya." Tenang aja, laki-laki itu kan dia kowam, dia merasa harus, bisa menyelesaikan masalah. Kalaupun kita punya masukan kepada suami tentang apa yang harus dilakukan, gitu ya, itu sampaikannya ketika suami udah ngajak duluan ngobrol kita. Eh, dia udah mulai ngajak ngobrol kita nih, berarti dia udah punya nih solusinya. Nah, kasih solusi dari kita apa, gitu ya. "Kalau menurut mama sih gini, Pa," gitu. "Gimana kalau gini 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 gini?" Nah, laki-laki tuh akan lebih senang kalau kayak gitu. Beda halnya ketika sedang pusing-pusingnya, kita tanyain terus gitu, "Ini, Pa, gimana?" Kita reminder terus, padahal tanpa kita reminder, dia memikirkan sepanjang hari. Gitu ya. Kenapa? Karena memang tugasnya dia untuk menyelesaikan masalah. Jadi Bunda jangan khawatir, ya tugas kita cuma taat ya ketika suami meminta, "Udah jangan bahas itu lagi." Udah, kita berhenti bahas. Bahas yang lain, ya. Kalau yang kemarin hadir di kajian saya yang sebelumnya, kalau kita menemukan banyak masalah dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, yang dibanyakin ngomongin Allah, gitu ya, banyak ngomongin Allah. Ya Allah, Allah itu meskipun ngasih kita cobaan banyak, Allah masih ngasih kita nikmat ya, Pak, ya, anak-anak sehat, kitanya sehat alhamdulillah gitu ya. Nah,
itu syukuri dulu gitu. Sehingga kita tidak selalu fokus pada masalah, gitu. Orang yang bisa berpikir jernih mencari jalan keluar dari masalah adalah orang yang otaknya sedang rileks. Jadi kalau orang otaknya itu sedang tidak rileks, itu otak, pencari masalahnya akan menutup sementara. Jadi berubah jadi otak reptil, jadi bawaannya pengen marah-marah, gitu. Tapi kalau semuanya sudah rileks, maka jalan keluar itu akan mudah keluar dari otak suami kita. Asal kita yang bikin mudah, asal kita yang bikin nyaman suami kita, seperti itu. Nah, terus kalau yang keduanya tadi lebih ke apa Teh, Ela? Saya lupa, mic-nya belum dibuka. Sama aja sebetulnya Teh, kalau yang satu itu lebih ke gimana caranya minta ngajak serius ngobrol, nah yang kedua tuh Oh iya, lebih ke itunya gitu. Yang tadi sudah sih serius sebetulnya ngobrol. Iya udah sama sih, sama berarti ya, solusinya sama. Iya, gitu. laki-laki bisa serius kok kalau dia udah ketemu solusinya saya bilang tadi. Jadi, apa namanya, jangan paksa suami untuk, "Ayo ngomongin dulu masalah ini sekarang, harus banget diomongin," jangan. Karena justru dia akan marah gitu ya. Biarin biarin laki-laki mencari solusi. Bahkan kalau misalkan dia sedang mengurung diri gitu ya di ruang kerjanya, sepertinya tidak melakukan apa-apa, jangan salah gitu ya, di balik diamnya laki-laki atau bahkan di balik, dia itu sedang sambil nonton bola, otaknya tuh mikirin jalan keluar dari masalah, "Jangan khawatir Bu," gitu ya. Karena laki-laki diciptakan oleh Allah sebagai penanggung jawab ya, bertanggung jawab atas keluarganya. Sehingga ada masalah apapun kecuali yang memang bener-bener mau lepas tanggung jawab, itu ada beberapa kasus tertentu. Tapi hampir, 90% ke atas itu suami yang namanya laki-laki itu pasti bertanggung jawab dengan masalah keluarganya. Dan ketika dia sedang berpikir mencari jalan keluar, jangan di-distract. Gitu ya, diam dulu. Makanya kayak Khadijah tidak mendistract dengan ngajak ngobrol, "Ayo kamu kenapa? Ya Rasulullah cerita cerita ke saya kan istri kamu, saya bisa cariin jalan keluar." Sebetulnya Khadijah tuh punya jalan keluar, tapi kan nggak langsung pas lagi suaminya galau, ya kan. Tunggu dulu, Khadijah aja nyelimutin Rasul dulu gitu ya. Rasul kan laki-laki juga, Rasul manusia juga. Suami kita juga manusia sama seperti Rasul, butuh nyaman dulu, butuh tenang dan, laki-laki itu harus yakin bahwa istrinya itu ridho dengan keadaan ini. Jadi misalkan, ujian berat ya di rumah tangga, laki-laki itu harus memastikan bahwa istrinya ridho dulu dengan keadaan ini, baru dia bisa, lancar atau mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau kitanya kelihatan nggak ridho, ya, kelihatan rungsing, kelihatan marah, kelihatan nggak sabar, laki-laki tuh makin hektik juga, makin nggak tenang juga dia untuk mencari masalah, gitu. Makanya perlihatkan wajah yang tenang, sekalipun hati kita deg-deg juga, "Ini gimana penyelesaiannya ya? Udah besok nih tinggal terakhir bayar apa, misalkan ya uang sekolah anak dan lain sebagainya." Tunjukkan wajah yang tenang, setenang Khadijah. Makanya ada istilah, "Jadilah istri setenang malam." Ya, jadilah istri yang adem gitu dilihat suami. Jadi, Khadijah itu kan seperti itu gambarannya. Ketika suami pulang dari mana, buka pintu, ngelihat Khadijah yang wajahnya ramah, Khadijah yang menenangkan, setengah dari masalahnya itu bisa langsung selesai, bisa langsung tenang, bisa langsung luruh, gitu ya. Beda halnya ketika jangan sampai ketika suami buka pintu, pulang ke rumah, bukannya setengah masalahnya selesai, ya Allah nambah masalahnya karena istrinya cemberut gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu. Tunjukkan wajah kita yang ridho dulu. Ridho untuk menunggu suami mencari jalan keluar dari masalah. Ridho aja dulu. Karena kalau misalkan kita menunjukkan ketidakridhoan, suami juga sebagai orang yang logis, dia akan, ya gimana ini akhirnya. Kan kemarin di kajian yang kemarin saya bilang, kalau perempuan terus-terusan menunjukkan ketidakridhoannya, ketidakbahagiaannya, laki-laki juga akan logis. Oh kamu jadi nggak bahagia hidup sama saya, rungsing, repot, nggak ridho. Ya udah gimana mau cerai? Laki-laki tuh selogis itu. Jadi kalau misalkan kita sering banget kalau lagi berantem ngomong, "Aku tuh nggak bahagia ya hidup sama kamu, aku tuh nyesel ya nikah sama kamu." Terus-terusan kita ngomong. Laki-laki tuh akan logis, "Oh ini perempuan yang hidup dengan saya, dia nggak bahagia sama saya. Ya udah deh kasihan, biar dia bahagia lepas aja." Nah pas misalkan ternyata kita dicerai, kita sendiri yang kaget gitu ya. Makanya sabar dulu, insya Allah laki-laki bisa menemukan solusi dari masalah keluarga insya Allah gitu ya. Bunda-bunda sabar, pokoknya sabar obat dari semuanya lah gitu. Baik Tela, ada lagi? Iya, sudah dicukupkan atau ini Teh? Ini sudah pukul 10.16. Tadi sudah Ya? 5 pertanyaan yang terjawab. Sebetulnya masih ada 5 pertanyaan lagi. Boleh boleh. Mungkin Boleh deh disimpan satu dulu ya? lagi. Oh, 1 lagi, oke. Mhm, Ini satu lagi, ujiannya mungkin setiap ujian keluarga beda-beda ya. Ini dari Bu mhm, Dian atau Mbak Dian.
bagaimana komunikasi dengan suami yang qadarullah memang sakit gitu ya selama 2 tahun, terus ibunya juga, sedang diuji kanker. Nah, sekarang posisinya anaknya itu, anaknya Mbak Dian ini mungkin sedang butuh-butuhnya sosok, peran ayah gitu, Ah, yang iya. sementara, kurang maksimal justru gitu mungkin Mhm, ketika ketika ya qadarullah harus sakit gitu ya, mhm. seperti itu Teh, bagaimana gitu. Jadi Iya, peran ibu mungkin double ya, perannya mhm, itu sebagai ayah juga gitu ya. iya, Silakan Teh. iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Sebelumnya, eee, semoga Bunda Dian ya namanya, Bunda sabar dengan ujian keluarganya, masya Allah gitu, menghadapi suami atau pasangan yang sakit itu kan tidak mudah ya. Saya mengalami juga, ayah di keluarga saya sendiri ya, ayah saya itu sakit waktu saya umur, kelas 4 SD, dan ibu saya merawat, ayah saya itu lebih dari 3 tahun, apa 4 ya, pokoknya, dalam kondisi stroke lumpuh, itu sampai saya kelas 2 SMP. Dari kelas 4 atau kelas 5 ya, sampai kelas 2 SMP akhirnya berpulang. Dan sepanjang itu kan, apa namanya, harus menjaga, mengurus, ayah saya dan, mengatur seluruh urusan rumah tangga itu sendiri. Jadi saya merasakan betul apa yang dirasakan Bunda Dian ya, semoga bersabar. Nah, ketika misalkan, ini bagaimana komunikasi dengan, suami yang dalam kondisi yang seperti itu. Ini satu hal ya Bunda ya, yang bisa membuat laki-laki itu tetap berdiri tegak ya, merasa bahwa dia punya harga diri dan, apa namanya, izzah sebagai seorang suami itu, sebagai seorang qawwam adalah apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan, gitu. Jadi ketika kita menemui suami kita dalam keadaan yang tidak memenuhi, tidak tidak bisa memenuhi kewajiban atau sedang tidak bisa memiliki daya gitu ya untuk melakukan itu, eee, kita harus sering-sering kali banyak memilih kata dan, jangan pernah mempertanyakan, tanggung jawabnya atau tidak tidak, menuntut apa-apa yang dia sudah tidak mampu melakukannya. Jadi memang betul-betul sikap dan perkataan, kita yang benar-benar harus ditunjukkan adalah keriduan. Jadi tunjukkan bahwa saya ridho dengan, kamu sebagai suami yang sedang dalam kondisi seperti ini nggak apa-apa, saya ridho menjalani peran ini semua karena ini ujian. Jadi tunjukkan itu setiap hari di semua keadaan, di setiap jam, di setiap, detik gitu ya, sehingga suami kita itu akan merasa nyaman dan tidak merasa bersalah, ya. Karena laki-laki itu kan, fungsi yang Allah berikan itu fungsi tanggung jawab ya. Ketika tanggung jawabnya ini tidak bisa dilakukan, kebanyakan laki-laki itu pasti stres, dan ketika stres dia akan merasa bersalah. Nah, tugas kita ketika misalkan suami, qadarullah sedang sakit seperti ini, jangan pernah, membuat laki-laki itu merasa bersalah dengan posisinya sekarang, gitu. Jadi jangan pernah bahas tentang, "Aduh uang kurang, aduh ini, saya capek ngerjain ini semua, aduh ini kan harusnya tugas kamu." Jangan sampai keluar kata-kata itu, karena akan langsung turun, gitu ya, akan langsung jatuh gitu ifahnya atau harga dirinya atau, kegagahannya sebagai seorang qawwam gitu. Tapi sebaliknya hargai dia, kemudian pahami keadaannya dan mau nggak mau memang kita yang harus menggantikan perannya dia ke anak-anak. Karena yang namanya sakit, orang sakit tidak bisa berfokus 100% untuk melakukan fungsi atau tugas-tugasnya, gitu ya. Sehingga, mau nggak mau Bunda harus ekstra bekerja lebih keras, membuat 2 peran dalam keluarga. Ya peran sebagai ayah kan biasanya, yang pertama mungkin di hal nafkah ya gitu. Terus yang kedua, menguatkan anak-anak gitu ya, mengajak bicara anak-anak. Terus juga laki-laki itu kan biasanya tugasnya membuat anak itu berani, membuat anak percaya diri, ini dilakukannya oleh kita. Oleh sosok ibu gitu. Cari tahu, bagaimana ya, kan sekarang sudah banyak ya, tentang apa sih tugas-tugas yang harus dilakukan seorang ayah kepada anaknya, cari tahu semua itu dan itu semua kita yang penuhin. Jangan paksa suami kita yang sedang Allah uji gitu ya, yang sedang tidak berdaya seperti itu, kemudian, "Ayo lakukan dong peran kamu minimal nguatin anak-anak," nggak bisa. Karena dalam kondisi yang seperti itu, gitu ya. Makanya nggak apa-apa kita semua yang melakukan, kita semua yang membagi diri kita jadi 2 gitu ya. Peran sebagai ayah juga, peran sebagai ibu juga, dan itu Masya Allah pahalanya luar biasa. Bahkan kalau misalkan qadarullah Bunda itu harus sampai, mencari nafkah ya, karena suami dalam kondisi seperti itu, sepanjang Bunda memberikan nafkah untuk keluarga, sepanjang suami Bunda sakit itu Allah nilai sebagai sedekah, Masya Allah, gitu ya. Sedekah semua yang Bunda kasih gitu ya, sehingga pahala yang ditabung untuk di akhirat itu Masya Allah banyak banget gitu. Ya jadi jangan berkecil hati gitu ya, insya Allah semua bisa selesai. Saya pun tumbuh
di usia usia kecil sampai remaja saya dalam kondisi ayah saya tidak berdaya. Tapi ibu saya dulu melakukan peran-peran itu semua, gitu ya. Meskipun ayah saya, seorang ASN ya, jadi kalau gaji jalan terus gitu. Tapi ibu saya berusaha untuk membagi pengeluaran itu sehemat mungkin supaya kami semua bisa bersekolah tetap, dan supaya kami semua bisa terpenuhi semua kebutuhannya. Dan dia lakukan seorang diri. Tangguh kok gitu. Makanya yang kajiannya kemarin kan dibilang ya, Rasulullah itu menyuruh kita sabar, bahkan paksakan diri kita untuk sabar. Nanti juga kita sabar dengan sendirinya kok, gitu ya. Jadi sabar-sabarin aja diri kita, insya Allah sabar beneran. Itu Rasul yang bilang ya, di kajian yang kemarin saya udah sampaikan. Jadi insya Allah ya Bunda ya, lakukan semuanya semampu Bunda dan, lebih banyak tabungan ruhiyahnya ya, perbanyak zikir, perbanyak, apa namanya, ibadahnya supaya tidak mengeluh ketika melakukan semua peran double ini, peran ganda ini, gitu ya. Karena setan bisa masuk gitu ketika kita ruhiyahnya melemah atau misalkan sedang haid gitu ya, kita digoda oleh setan, setan bilang, "Itu suami kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu semua terus yang ngelakuin, ayo minta cerai aja." Kan setan tuh bisa gitu ya melakukan seperti itu. Tapi makanya banyakin, zikir, banyakin mengingat Allah sehingga tidak ada kesempatan setan untuk menggoda kita, menghancurkan, keluarga kita yang sedang diuji. Itu Bunda ya mungkin, semoga membantu dan semoga Allah menyelesaikan, masalah rumah tangganya dan semoga Allah menyembuhkan ya penyakit suaminya. Amin. Itu mungkin Alhamdulillah. Tela. Alhamdulillah ya, Teh Meli, Ummu saya ucapkan terima kasih ya atas jawaban-jawabannya dan semoga ini menjadi apa ya, motivasi, semangat dan memperbanyak doa-doa kita gitu atas apa yang sedang dihadapi oleh para bunda gitu ya, oleh ibu-ibu yang baik semuanya. Dan memang yang perlu belajar itu memang harus berdua ya Teh, nggak bisa kita belajar sendiri dan semoga Iya, pasangan kita juga diberi hidayah, mungkin sama pasangan kita juga gitu ya. Allah karuniakan pasangan yang soleh dan bisa mengerti gitu ya, insya Allah. iya, Dan sebaik-baik teladan memang teladan kehidupannya Rasulullah ya dan para sahabat. Dan kita tadi sudah bisa apa ya, mengenali gitu bagaimana dulu Khadijah berkomunikasi dengan Rasulullah, para sahabat mungkin gitu ya. Dan semoga kita juga akan selalu ingat ya Teh, bahwa setiap perkataan kita itu akan menjadi apa ya, indikator keimanan kita gitu ya. betul. Ya, semoga kita juga selain ada ikhtiar ingin memahami pasangan gitu atau ikhtiar atau kita tidak cukup hanya merasa, saya aja yang berjuang gitu ya. Semoga kita juga Mhm, tetap bisa menjaga prasangka-prasangka baik kita ya pada pasangan, betul, pada anak gitu ya, pada apalagi pada mertua mungkin, pada ibu gitu ya, pada keluarga, bahkan pada tetangga gitu ya, dan, betul. teman-teman kita semua insyaallah. Terima kasih banyak untuk Emily, atas, Sama-sama. kesempatannya yang materinya sangat luar biasa gitu ya, sangat jelas sekali dan sangat lengkap gitu ya. Tadi untuk tips-tipsnya gitu ya, itu sudah semua tips-tipsnya udah lengkap banget, plus, sejarahnya, plus dalil-dalilnya, plus fakta-faktanya yang mungkin kita baru tahu gitu ya, selama ini pasangan kita mungkin sulit untuk bicara gitu ya, sulit untuk mendengarkan, ternyata seperti itu gitu ya Iya, faktanya. Dan bisa jadi kita juga belum kenal ya Teh dengan pasangan kita seutuhnya gitu ya. betul. Jadi Karena ta'aruf itu iya, sepanjang hayat ya sama pasangan tuh. betul gitu ya. Semoga Allah kuatkan di Ramadan ini. Mungkin salah satu doa kita adalah kita ingin Allah semakin menjaga keluarga kita ya Teh, Iya. semua di sini bahkan, eee, muslimah gitu ya, di mana